Bakso langganannya. Wow, kucing buta. Ada motor lewat malah menghadang. Setelah tiba di warung bakso langganannya, Mayang segera masuk ke dalam. Melihat kanan kiri, mencari seseorang yang pastinya sudah menunggu dia sejak tadi. Mayang, pamali loh, calon pengantin keluar malam. Apalagi mengendarai sepeda motor sendirian. Sapa Mbak Yuyun pemilik kedai bakso. Sebentar, kok Mbak? Mayang segera meninggalkan Mbak Yuyun yang menggelengkan kecil kepalanya. Mata Mayang tertuju pada wanita berambut pendek sebahu yang telah menyantap semangkuk bakso hangat. Hei, Luni, sapa Mayang sembari duduk di sebelah anak itu. Mayang, kamu beneran datang? Kamu hendak takut opo? Melanggar pamali? Tanya Runi dengan mata yang mengedar ke kanan dan kiri. Halah, Lan, kalau cuma mengendarai motor saja pamali. Terus Riko yang pergi keluar kota itu, opo? Sampok sekarang saja ndak ada kabar. Jadi apa enggak besok nikah? Jawab Mayang ketus. Calon suaminya memang pergi keluar kota dari 1 minggu yang lalu. Meski sudah dilarang, tapi memang Riko adalah tipe pria keras kepala. Setelah berbincang banyak hal dengan sang sahabat, Mayang akhirnya memutuskan pulang. Di perjalanan, hati Mayang selalu cemas, seperti ada seseorang yang tengah mengintai dirinya. Tetapi ketika Mayang menatap kanan dan kirinya, tak ada siapapun. Hal itu yang membuat Mayang melajukan motornya sekencang mungkin. Bulu kuduknya meremang, kala aroma kembang kantil khas makhluk gaib menyeruak tajam. Ditambah lampu motor Mayang yang tiba-tiba hidup mati. Apalagi saat ini ia tengah melewati hamparan kebun coklat, membuat ia semakin gemetaran hebat. Mayang kembali menarik gasnya hingga poh, tanpa pikir panjang akan keselamatannya. Mayang hanya ingin segera sampai rumah. Tepat saat motor Mayang yang melaju kencang, saat itu juga tiba-tiba ada makhluk yang orang sebut pocong, melintas cepat dengan meloncat-loncat setengah melayang. Mayang yang terkejut, membanting stand, hingga membuat motor yang ia kendarai terguling kasar dan dia terpental beberapa meter dari jalan. Berukik, kerutak, berak, motor Mayang hancur parah. Sedangkan Mayang mengalami luka parah di bagian kakinya. Kaki itu tercuil di bagian paha hingga betisnya, menampakkan tulangnya sebab daging itu terkoyak. Sebagian daging dan darah segar bercecar di sekitar kejadian. Belum lagi bagian kepalanya yang sobek dari atas kepala hingga pipinya, membuat dia merintih kecil dan masih sedikit bisa melihat ke atas awan gelap. Hingga sebuah bayangan seseorang terlihat di hadapannya, lalu melemparkan sesuatu yang membuat mata Mayang tertutup rapat. Di lain tempat, seorang pria tengah asyik dengan seorang wanita yang berada di atasnya. Tangan kekar pria itu menaik turunkan target tubuh sang wanita agar semakin cepat mengurut kepemilikannya. Sembari mengeram menikmati, pria itu lupa bahwa esok adalah hari bahagianya. Lebih cepat sayang, aku sudah mau sampai. Pekiknya sembari mencengkeram erat tubuh yang ramping, namun padat itu. Udara di sekitar pasir gede mulai terasa lebih berat. Sudah tidak tahan. Lolong wanita itu manja. Riko yang sadar sang wanita akan segera mencapai puncaknya, segera menurunkan tubuh ramping itu ke sebelahnya. Lalu ia berganti berada di atas sang wanita. Baru ia memasukkan benda kesayangannya ke dalam tubuh sang wanita. Ia berteriak begitu kuatnya. Tidak. Pekiknya dengan langsung beringsut mundur dan mencabut adik kecilnya. Di penglihatan Riko, wanita yang bernama Salsa itu adalah Mayang dengan wajah hancur dan mata putih polos dengan luka berdarah memanjang dari pangkal kepala ke pipinya. Belum lagi rambut yang gimbal acak-acakan membuat jantung Riko berpacu dengan cepatnya. Ada apa? Mas, kok malah berhenti? Aku sudah mau sampai. Kan jadi kacau. Pekik Salsa gusar. Pasalnya, keinginannya terbang ke awang-awang terhenti. Sedangkan Riko masih mencoba menetralkan detak jantungnya yang masih membara. Bayangan akan wajah Mayang terdiam jelas di matanya. Mas Riko,
Kok masih bengong? Pada kemudian ayo sebuah cepet. suara Lengek memenuhi Salsa ingin keheningan segera itu. dipuaskan. Suara itu Riko bukan suara bergeming. manusia, Dia yang sudah melainkan kehilangan hasrat memilih resonansi untuk pergi ke kamar mandi. yang terasa Mas datang Riko. dari kedalaman Ih, bumi dan kok langit malah aku sekaligus. ditinggal? Pekik Salsa kesal. Suara itu berbisik Riko lembut, masuk ke dalam tapi kamar mandi pesannya dengan sangat tanpa jelas dan sehelai benang pun. mengantarkan jiwa Ia Kibuyu. mengacak rambut dengan mengeram kesal. Wahai Enggi, penjaga apa ini lembah, karena aku mengkhianati Mayang? dengarkanlah. Tapi aku melakukan ini bukan karena Tempat ini cinta, adalah hanya wadah karena dia sakral, yang memaksa. sebuah Ujar mandala Riko yang kesal. telah diletakkan Riko mulai oleh menghidupkan leluhur shower, terdahulu. membasahi diri dari Di guyuran dalamnya air dingin. tersimpan Puk. cetak Riko hidup terjingkat tentang hingga waktu, merapatkan diri di tentang pundak. bintang, Kala dan mendapatkan tentang tepukan dari bagaimana tangan dingin. manusia harus Bau hidup amis selaras darah menyeruak dengan ke seluruh penjuru kebaikan ruangan tubuh. kamar mandi. Hal itu yang membuat Riko Kibuyu menatap merasa kanan dan getaran kiri. yang sangat kuat Tetapi di tak ada hatinya. apapun di sini. Beliau Riko bertanya mencoba dalam menetralkan hatinya, kembali nafasnya, siapakah lalu mulai gerangan berdiri yang lagi di bawah guyuran menembakkan shower. ini dan Ia mulai mengapa menyabuni baru kepala sekarang dan hamba tubuhnya. diberi petunjuk? Huhu, huhu, huhu. Suara itu menjawab. Samar terdengar suara seorang Para wanita yang menangis pendahulu tepat di telah telinganya. meninggikannya, Riko segera tetapi mematikan shower yang membuat waktu sabun di dan atas tanah kepalanya telah gagal tersiram. menutupinya. Dari balik Agar busa yang ia menutupi tersimpan sebagian aman matanya, hingga saat Riko ia melihat seorang wafat. wanita mengenakan gaun putih Sekaranglah panjang dengan saatnya rambut menutupi Ia wajahnya. harus ditinggikan Hal itu yang membuat kembali Riko dan segera menyingkirkan dibersihkan. busa sabun itu Terkesan kasar. leluhur tidak Tapi tak ada tegar. siapapun di sana. Ia harus menjadi Karena perasaannya yang mercusuar mulai tak yang enak, menghadap ke empat Riko penjuru segera membilas mata diri angin. dengan gayung yang ada di sebelahnya. Suara itu Lalu ia menjelaskan segera bahwa menyambar fikih handuk itu dan adalah bergegas pusat melilitkannya energi asal. alam semesta Matanya masih yang sibuk menanti menatap untuk kanan dan kiri, diaktifkan. memastikan apa yang menjadi pikiran Carilah buruknya tidaklah batu-batu benar. panjang yang Riko tersebar bergegas di membuka pintu sekitarmu. kamar mandi dengan kasar. Mereka adalah Ceklek. kunci dan Ah, lidah dari tempat ini. Pekiknya keras. Kala melihat Biarlah sesosok mereka makhluk kembali mengerikan dengan dengan wajah penuh hancur rasa dan hormat penuh dan darah niat suci. kehitaman serta Jangan mata yang gunakan putih polos perasaan, berada tepat di tetapi hadapan mukanya. gunakan kebersamaan Bagian dan dua mayang doa. meneror. Kring, kring, Kibuyu kring. tersentak dan Bunyi kembali dering ke handphone Riko kesadarannya. membuatnya harus Saya bangkit dari bulan duduk masih panjangnya. bergerak, tetapi Dengan bukit di kaki depannya tangan yang masih kembali bergetar terlihat hebat, seperti gundukan tanah dia biasa. beranikan diri untuk berjalan mendekati Namun di ponsel bawah yang sudah ketenangan menyala itu, 13 detik yang Kibuyu lalu. tahu Dengan tangan yang masih tak segalanya bisa telah stabil, berubah. Riko menggeser Beliau layar telah ke warna menerima hijau. sebuah amanat besar, Halo, sebuah tugas suci yang sapanya dengan membangun mulut kembali yang sedikit sebuah gugup. monumen Apa? kuno yang Meninggal. kelak akan dikenal sebagai Pekiknya yang Gunung langsung menjatuhkan Padang. ponsel begitu saja ke lantai. Tanpa pikir Bukan panjang, sebagai dia kuburan segera yang memungut telah kembali tiada, ponselnya, tetapi lalu sebagai berlari sumber membuka ilmu pintu kamar dan hotelnya. jembatan menuju masa Ia lalu berlari yang ke arah mulia. lift dan segera menekan tombol Malam lantai itu, dasar. Pikiran Kibuyu Riko tidak kalut, bisa tidur. terbayang akan Beliau sosok yang menghabiskan menemuinya beberapa waktu waktu silam. hingga fajar dengan Apa yang merenungi datang tadi itu kata-kata arwahnya? tiap penglihatan Tidak yang mungkin. diterimanya. Aku yakin Beliau hanya yakin halusinasiku saja. Gumam Riko pada diri Pengerjaan sendiri. ini bukanlah Tangannya mulai pengerjaan gemetar. untuk satu orang, Entah mengapa melainkan dia merasa pekerjaan ada orang bagi lain di seluruh tempat desa, ini. bagi seluruh Padahal sudah generasi jelas yang dia peduli sendirian di dalam pada lift warisan ini. leluhur. Riko tidak Beliau mengetahui harus menemukan bahwa cara ada yang sosok tepat untuk wanita berambut menyampaikan panjang mimpi dengan ini wajah kepada hancur warga dan desa kaki yang tanpa sebelahnya menimbulkan patah, ketakutan menatap tajam ke arah ataupun Riko yang berdiam kesalahpahaman. kaku. Leher Besok sosok pagi, itu seperti setengah beliau patah, harus melangkah belum lagi lebih rambutnya pertama yang dalam acak-acakan dan membangun baju kembali yang berlumuran sejarah cairan yang pekat. hilang. Bulu kuduk Riko meremang. Susah Mentari payah pagi ia menelan menyambut saliva, desa Sukamalya sembari tangan kekarnya dengan sibuk kehangatan mengusuk lembut. tengkuk yang terasa sekali tak tenang. Kibuyut Mata Riko Wangsa tak sengaja menatap ke arah telah kaca di sebelahnya. semalam merenung, Matanya merasa membulat sempurna energinya seketika pulih, itu dan juga. tekadnya bulat. Bagaimana tidak? Ia pun Matanya tahu dengan jelas tugasnya melihat yang ke arah diemban wanita sangatlah berambut berat, panjang yang memiliki memerlukan mata putih keyakinan polos dan itu luar menatapnya biasa tajam. dari seluruh Belum warga lagi desa. rambutnya yang terurai berantakan Langkah menutupi pertamanya sebagian adalah wajahnya. memilih orang-orang Aroma yang amis tepat. cairan oental serta bau tak sedap Mereka yang menusuk memiliki indera hati penciuman bersih, Riko. fisik yang Itu kuat, yang membuat dan dia tidak yang sabar terpenting, hingga menekan tombol jiwa lantai yang dasar dengan terbuka cepat. terhadap Matanya hal-hal gaib tertutup dan rapat, suci. sama sekali tak berani terbuka apalagi Ia pun menatap ke memanggil arah 3 belakang. pemuda terbaik di Pintu desa. lift terbuka. Jaya, seorang Riko pemuda segera yang berlari memiliki keluar bak kekuatan dikejar fisik rentenir seperti hingga terjungkal banteng beberapa dan kali ke penantang, lantai. penyerah, Nafasnya sakti, yang yang ngos-ngosan terkenal segera cerdik, berlari keluar dari teliti, dan gedung yang memiliki kebetulan keahlian sama sekali tak ada dalam pengunjung itu. menyusun benda. Dengan dada naik Lalu ada turun, juga Riko Laras, berjongkok seorang dan gadis bertumpu memiliki pada kepekaan lututnya, rasa dan keahlian mencoba dalam menetralkan membuat nafas yang ikatan masih tali terengah-engah. yang sangat kuat, Ia serta selalu terjingkat hingga menjaga berteriak kesemangat sekeras tim. mungkin kala Ketiganya mendapat datang tepukan di dengan pundaknya. rasa hormat, siap Ah, mendengarkan petuah Salsa, sang sesepuh. kamu bikin jantungan aja. Mana Kibuyu tidak keluarga langsung bilang-bilang bercerita lagi. tentang cahaya dan Serunya suara yang gaib. langsung berbalik Beliau menatap memilih sosok bahasa wanita yang lebih bernama membuat
salsa itu. tentang pentingnya Salsa menjaga dengan wajah hubungan pucat antara dan wajah manusia dan datarnya alam.
serta Dan tatapan lurus bagaimana ke depan. leluhur telah meninggalkan Berjalan petunjuk meninggalkan Tuhan. Riko yang masih terengah-engah di belakang. Anak-anakku, Ia langsung ujar masuk ke Ki dalam Buyut mobil. dengan suara yang tenang Riko yang namun masih merasa berwibawa. kesal, akhirnya Bukit ikut pasir masuk ke gede dalam di mobil. sana bukanlah Mobil bukit melaju biasa. dengan kecepatan sedang, Ia adalah jantung membelah lembah jalan kita. raya menuju sebuah desa Dalam yang tidurku, melewati aku hamparan mendapatkan kebun jati. petunjuk bahwa Kebun bukit jati ini yang memanjang menyimpan ilmu sepanjang besar dan 14 harus hektar sepanjang ditinggikan. jalan. Riko Jika masih kita terdiam. berhasil meninggikan Ia kembali, masih memikirkan desa ucapan kita ibunya akan yang dilindungi mengatakan dari calon segala istrinya mara meninggal. bahaya dan Salsa, hasil panen kita ini akan semua gara-gara berlimpah. kamu. Kalau aja Ki kamu tidak Buyut merayuku, kemudian membawa mereka pasti ke semua ini area tidak akan sekitar terjadi. pasir gede. Pekik Riko tanpa Di menatap ke sana arah mereka Salsa. menemukan fenomena Kamu alam tahu, yang sangat luar Mayang biasa. kecelakaan dan Ribuan-ribuan meninggal. batu berbentuk kolom Ini semua karena dia panjang melanggar dan pamali. ramping, Dia tersebar berpikir aku seolah-olah tidak menjaga ditanam tata oleh krama alam. sebelum pernikahan. Batu-batu Itu itu sebabnya tampak dia aneh, juga melakukan tidak hal yang seperti sama. batu gunung biasa, Sekarang aku bahkan tidak bisa melainkan menemui sudah jasadnya. dipahat dengan Timpalnya lagi presisi. dengan masih tanpa menatap ke arah sebelahnya. Batu-batu ini Kamu mau lihat adalah dia? yang menjadi Coba pesan kamu lihat ke leluhur, arah aku. kata Ki Deh, Buyut. mendengar Kita ucapan akan itu, menyusun kembali bola mata Riko seketika membulat. undakan yang kokoh, Ia menelan ludahnya membentuk seperti sebuah menelan tempat kerikil. pemujaan dan Susah. pencerahan yang Tanyanya menghadap mulai ke gemetar. langit. Nafasnya mulai tak beraturan. Awalnya Jaya Aroma amis sakit cairan dan kental laras yang masih sedikit baru ragu dan bunyi suara tulang patah di sebelahnya menyusun ribuan membuat tak batu hanya tubuh besar dan di persendiannya yang puncak ngilu, bukit tetapi dengan juga mustahil. jantungnya yang sudah ingin terlepas dari Namun tempatnya. keyakinan mata Meski Ki dengan Buyut ribuan tumpuk menular. rasa takut, Mereka setuju tapi untuk Riko masih memulai berusaha pekerjaan melihat ke arah tersebut. samping. Namun Argogi, dengan satu Riko syarat, berteriak sekencang Ki mungkin. Buyut Kala harus melihat sosok memimpin berwajah pihak menyeramkan ritual dengan daging dan melupas dan penentuan mata yang seperti arah. akan lepas dari tempatnya. Wanita yang berambut Dimulailah panjang dengan pekerjaan sebagian besar kepala itu. rambut yang terkuak melupas Hari pertama menampakkan mereka daging hanya di sebelah fokus kanan pada kepalanya. pembersihan Riko area, yang panik membanting pengujian setir kekuatan hingga batu-batu membuat mobilnya tersebut. oleng dan menabrak pohon Mereka jati yang menemukan ukurannya paling bahwa besar dari yang batu-batu lainnya. basal Beruaa, berbentuk yang itu bagian depan sangat mobil keras, itu hancur. tetapi memiliki Sedangkan Riko yang terjepit keunikan setir mereka hanya bisa dapat terbatuk-batuk dengan kepala berenovasi yang mengeluarkan saat cairan dipukul, kental segar, menghasilkan mengalir nada-nada hingga yang menutupi unik, sebagian laras, wajahnya. bahkan Hingga akhirnya matanya berseru. tertutup tak sadarkan diri. Ki Di Buyut, sisi lain, batu ini isak seolah tangis memenuhi berbunyi. ruangan yang Ki menjadi Buyut tempat tersenyum. sesosok tubuh terbujur Ya, kaku dengan linangan darah yang batu-batu masih ini terus saja menyimpan mengalir. gemetaran alam. Banyak kain bahkan Mereka sarung adalah dijadikan palu alas dan agar darah gong itu tidak bunyi. mengalir kemana-mana. Isak tangis Pekerjaan yang kemudian terdengar berlanjut. sangat memilukan itu Mereka menyusun fondasi membuat rumah pertama yang di tak kaki seberapa bukit luas ini terdengar teras menggema. ke-1. Tetapi tidak dengan Masri, meski Jaya anak menggunakan tunggalnya kekuatannya dinyatakan untuk tewas mendorong setelah dan kecelakaan mengangkat, motor tak lantas sementara membuatnya Sakti menitikkan dan air mata Cermat sedikit mengatur pun. posisi agar Dia setiap hanya batu duduk diam di saling kursi mengunci kesayangannya ini dengan sempurna, menatap foto sang putri tanpa yang terbingkai perlu besar di hadapan berkat. matanya. Laras dan Bulek yang pemuda kuat ya. lainnya yang mulai Bulek, bergabung bertugas kita mengikat semua batu kehilangan. yang akan Ujar Runi dianggap menenangkan lereng wanita menggunakan parubaya teknik itu tali yang bahkan temali tampak yang santai sangat saja. kuat. Pamali, nak dilanggar ya Seluruh udah proses dimengene ini iki. dilakukan Opo tidak meneh sembarangan. wetone bedo seje. Setiap pagi, Seharusnya memang Ki mayang Buyut orang akan mantenan karo membakar Riko. kemennya dan memimpin Cah doa kota kae orang bersama, bagus. memohon izin Opo kepada meneh alam iki dan agi bulan leluhur Muharram. agar pekerjaan Pantang ini bagi adat diridhoi. dewe iki. Ia Tapi kabeh mengajarkan wis ditentang karo setiap mayang. batu Mung demi yang casing kita orang letakkan tiada adalah piki. doa. Ujar Setiap Masri susunan dengan yang kita tatapan buat tajam adalah bak harimau yang harapan. melihat buronan. Kita tidak Ia membangun lalu dengan meninggalkan Runi keangkuhan, yang masih tetapi ternganga, dengan mencoba mencerna kerendahan setiap hati. ucapan Masri. Pamali, kalau Kesulitan dilanggarnya jadinya besar seperti ini. muncul saat mereka harus Apalagi membawa wetonnya beda. batu-batu yang sangat besar Seharusnya ke memang teras Mayang kedua tidak menikah dan dengan sama Riko. ketiga dan Anak kota seterusnya. itu tidak baik. Apalagi Medan yang ini masih menanjak bulan membuat Muharram, mereka cepat pantang lelah. bagi adat Rasa kita putus asa ini. sempat Tapi menghampirinya. semua sudah Pada ditentang suatu oleh hari, Mayang. Hanya Jaya demi hampir anak yang menyerah tidak tahu karena adat. salah satu batu Isak besar tangis jatuh dan masih terus hampir berlanjut melukai hingga dini kakinya. hari. Tepatnya Dengan setelah cepat Ki habis Buyut subuh. mendekat, Ketika bukan dengan tubuh yang marah kehilangan tetapi bentuk dengan itu senyum bijaksana. dimandikan oleh warga. Jaya, Air yang bening kekuatan itu fisikmu sudah luar bercampur biasa, dengan merahnya cairan tetapi yang tempat ini keluar dari menuntut tubuhnya. lebih dari itu. Membuat tak hanya indera Ia penciuman yang menuntut terganggu oleh aromanya, kebersamaan. tetapi juga mata yang jelas bergidik menatap itu. Ki Buyut kemudian meminta Cairannya seluruh Mayang desa seolah untuk tak ada terikat. habisnya. Beliau tidak meminta Mengalir mereka terus datang seperti setiap itu. hari, tetapi Ujar salah bergiliran satu warga membawa yang bekal menyaksikan dan secara langsung menyalurkan proses air pemandian energi mayat itu. positif. Iya, apa ini Maka karena Geti calon terciptalah pengantin? sebuah sistem Iya, gotong royong. gagal nikah membuat Geti itu seolah tak menyiapkan ikhlas makanan, untuk berhenti. anak-anak membawa Sahut air, warga dan lainnya. para pria dewasa Ucapan membantu warga menarik itu batu ternyata besar didengar oleh Masri yang menggunakan berdiri di ikatan ambang kayu pintu. dan tali yang Ia sangat mengepalkan tangan sebelum akhirnya kuat. Saat meninggalkan mereka para penggosip menarik
itu. Mereka tidak Makamkan ada anak saya pagi mengeluarkan ini tenaga. juga.
Sebelum matahari tetapi terbit, juga melantunkan ujar nyanyian Mas Sri kala khas melewati Lembis. kerumunan ibu-ibu yang tengah Sebuah mempersiapkan kafan untuk jasad KWN mayang. yang Mereka hanya iramanya saling tatap dan sejalan mengangguk dengan lemah. tarikan nafas. Lailah hai lalau. Suara pengantar jenazah itu menggema di sekitar Nyanyian itu jalan setapak menuju menyatukan pemakaman langkah umum dan desa itu. jiwa, Padahal membuat hari baru beban jam sholat 5:30 pagi. terbagi rata, Suasana dan pagi tubuh yang Victor diiringi itu dengan pun kicauan bergerak burung perlahan gagak namun yang pasti berterbangan di sekitar orang-orang menuju yang tengah posisi yang memakamkan sudah jasad ditentukan mayang. oleh Sakti. Karto, seorang pedagang sate Teras menjadi demi pembawa teras papan liang pun dan patok kuburan. terbentuk. Melihat sosok yang Dari bertengger di teras ke pohon satu dengan yang menggunakan luas, baju putih naik ke panjang teras yang kedua, berumuran cailan pekat tiga, itu tengah dan mengayunkan keempat, kakinya hingga menatap ke mencapai arah teras Karto. kelima. Tangannya gemetar, mulutnya Puncaknya keluh, susunan 5 tak dapat tingkat berucap ini tidak sepatah hanya kata pun. berfungsi sebagai Bahkan tangga, papan yang dia pegang tapi juga tampak sebagai bergetar seolah penanda akan yang unik. jatuh dari genggamannya. Tiap teras memiliki ukuran Celana dan Karto fungsi bahkan ritual sudah yang basah berbeda, kuyup dengan namun air seninya yang tak semua dapat tersusun tertahan. rapi menghadap Bagian 3 ke satu gangguan arah mayang. utama. Arah terbitnya Kenapa keluar di dalam? matahari, seolah Sentak menyambut Anjani usai pertempuran cahaya hebat dengan pencahayaan kekasihnya setiap usai. hari. Sebentar lagi, Setelah kan kita bertahun-tahun, menikah. ketika Jaya, Tetap Sakti, saja, dan Laras aku maunya telah nanti saja menjadi setelah dewasa menikah. sepenuhnya, Aldi hanya pekerjaan itu terkekeh hampir kecil, selesai. sembari mengelus pucuk kepala Pasir gede Anjani. telah Suara berubah hujan di total. luar Ia membuat menjadi sepasang bukit kekasih berunduk itu betah berlama-lama dari di dalam batu-batu kamar. kolam yang memukau. Mas, kamu kan Sebuah tahu, bangunan menggali Mbak Mayang tiap baru saja raksasa yang meninggal. tapak gunung, Mas Riko juga agung, kecelakaan. dan sakral. Mana mungkin boleh Mereka memperbolehkan kita bersepakat menikah menamai dalam tempat waktu ini dekat. sesuai petunjuk dari mimpi Ujar Ki Anjani Buyut. sembari mendorong Gunung tubuh Aldi Padang. agar lepas dari dirinya. Gunungnya bercahaya, Wanita tempat berusia yang terang, 24 tahun tempat itu segera memunguti pencerahan. pakaiannya. Iya, Meskipun tapi aku akan lelah, berusaha agar hati kita bisa mereka segera dipenuhi menikah dalam waktu kebanggaan dan dekat. rasa syukur. Soalnya, Mereka aku telah nggak betah berhasil kalau kita harus melaksanakan amanah sembunyi-sembunyi seperti leluhur, ini. tidak dengan Ucap Aldi teknologi sembari canggih, memeluk Anjani melainkan dari dengan belakang. kekuatan iman, Anjani kesabaran, melepas dan pelukan yang Aldi, terpenting, lalu beranjak untuk semangat mengenakan gotong royong pakaian yang abadi. dalamnya. Kini, Aku juga nggak bukit mau, itu kokoh berdiri dan siap tapi menyimpan mau bagaimana rahasia lagi? dan mengirimkan Kamu tahu pesan peraturan dari tertinggi masa di lalu keluargaku dipegang kepada oleh bule. generasi yang akan Jawab Anjani sembari datang. mengenakan kembali pakaiannya. Setelah Sudahlah, bertahun-tahun aku penuh mau berangkat pagi perjuangan, ini. keringat Sudah dan pesan doa, tiket juga. seluruh batu di Takutnya atas ketinggalan. bukit pasir gede akhirnya rampung. Ujar Anjani Bangunan yang langsung itu ditarik oleh kini Aldi menjulang hingga megah, membuat wanita terlihat itu jelas kembali dari menindih tubuh kejauhan. kekar sang kekasih. Warga desa Apalagi Sukamalia sih, telah Mas? bergotong royong tanpa lelah. Ujar berkumpul di Anjani kaki manja bukit sembari pada hari memainkan yang jari dianggap lentiknya suci. di dada bidang Aldi. Hari di mana Gunung Padang secara Ouch! resmi diresmikan oleh Ki Aldi Buyut melenguh, Wangsa. menengadahkan wajah ke Ki Buyut atas. berdiri di teras kelima, Ini yang puncak aku tertinggi, sangat dikelilingi khawatirkan. oleh Jaya, Sakti, Aku Laras, pasti dan akan para sangat merindukan sesepuh sentuhan desa ini. dan masyarakat lainnya. Ujarnya sembari Di menarik tengkuk bawahnya Anjani 5 agar undakan mendekat deras. kepadanya. Satu basal Bibir seksi tersusun Aldi rapi, meraup kasar bibir menciptakan tipis milik pemandangan yang Anjani. tak hanya indah, Lidahnya menelusuk, tetapi juga penuh mengabsen makna setiap inci spiritual. gigi Anjani. Ki Menari-nari Buyut sembari dengan menukar suara saliva dipenuhi dengan sang pujaan keharuan hati. dan kebijaksanaan, Tangannya bahkan tak mulai mau kalah, menjelaskan meremas esensi dan dari memainkan karya di pemilik monumental Anjani telah yang belum mereka sepenuhnya ciptakan. memakai pakaian dalamnya. Anak cucuku Setelah puas dengan sekalian, bibir, ini ia berpindah ke dada karya padat sang yang wanita. kita saksikan ini, Hal itu langsung ditolak oleh Gunung Anjani. Padang, bukanlah Wow. sekedar tumpukan Wow. batu Wow. untuk menumpang tanah. Tidak, sayang, Ini Aku harus adalah berangkat sekarang. candi waktu Lagi pula kita dan baru saja buku selesai. hidup yang ditulis Ujar oleh Anjani nenek sembari moyang mendorong kita. tubuh Aldi. Dan Aldi kita mengacak rambutnya kasar. hanya melanjutkan Kalau goresan begitu, pena mereka. besok aku akan menyusul. Aku tidak bisa jika Beliau lama-lama jauh menjelaskan dari bahwa kamu. seluruh struktur bangunan Ujar ini Aldi melambangkan parau. perjalanan jiwa Anjani manusia hanya melirik ke arahnya, dari lahir lalu hingga menyelesaikan mencapai memakai kesempurnaan pakaian. dan kembali kepada Setelah pencipta. selesai, ia segera Susunan meraih kelima, tas yang telah teras ia ini siapkan memiliki di pojokan arti kamar, filosofi yang sangat lalu meraih mendalam. tas kecilnya dan melenggang Teras keluar. ke-1. Dunia Sayang, ini adalah Gak mandi teras dulu? terluar yang Tanya terletak Aldi saat paling Anjani bawah akan dan segera paling keluar. dekat dengan kehidupan sehari-hari. Enggak, aku mandi di terminal Ki Buyut aja. menjelaskan bahwa Nanti teras kalau mandi ke-1 di sini, melambangkan lama. kehidupan manusia di dunia Teriaknya yang penuh yang sudah dengan ada di tantangan, ambang pintu. godaan, dan Aldi urusan tersenyum menatap materi. kepergian wanita yang menepati Disinilah tahta tertinggi di manusia hatinya. memulai perjalanan Apapun belajar akan aku tentang lakukan rasa demi lapar, hubungan kita. kenyang, suka, Sayang, duka, teras, ini luas, gumamnya pada diri sendiri. menandakan bahwa dalam Cintanya kehidupan begitu dalam ini, terhadap Anjani. kita berinteraksi Ia bangkit dengan dan banyak masuk ke dalam orang, kamar mandi mengalami untuk banyak membersihkan hal. diri. Batu-batu Dari di kotoran teras ini sehabis bercinta melambangkan dengan fondasi kekasihnya. moral dan etika yang Ia kuat memilih untuk berendam sejak saja. awal.
Sebab seharian Teras ini dia kedua, telah memutuskan untuk cuti hubungan. bekerja. Semangatnya Saat hilang melangkah naik kala ke sang teras pujaan hati kedua, tak ada di sebelahnya. manusia mulai menyadari Huhu, keberadaan huhu. orang lain. Samar dari Ini arah melambangkan belakangnya terdengar hubungan suara wanita dengan menangis. sesama Hal itu dan yang membuat dia kesadaran berbalik sosial. untuk melihat ke arah sumber Di sini suara. diajarkan tentang Sayang gotong sekali royong, tak ada siapapun berbagi, di dan sana. saling menghormati. Diuji Apa teras aku ini salah sedikit dengar? kecil, Yah, menunjukkan bahwa sering kita gumamnya pada beranjak diri dari urusan sendiri. pribadi, fokus Ia kita harus kembali diserahkan memfokuskan pada pikiran. komunitas dan Tetapi sebuah keharmonisan tangan pucat bersama. yang penuh luka dan darah Ibu yang Yud sudah mengering menekankan mengeluh sekilas bahwa di tengkuknya. teras ini jiwa Aldi harus membuka mata belajar sempurna. meninggalkan Degup egoisme dan jantungnya mulai tak beraturan. memberi. Susah payah ia menelan Lalu ludah. lanjut lagi ke Kala teras aroma ketiga, anjir mirip aroma darah perjuangan menyeruak ilmu. tajam ke indera penciumannya. Teras ketika berada Bulu di kuduknya mulai tengah-tengah, meremang, persis seperti merasakan persimpangan dalam sesuatu yang hidup. berbeda di Teras sekitar ini sini. melambangkan perjuangan Ia mencari mengedarkan ilmu, pandangan ke kebenaran, sekeliling, dan tetapi kebaikan. tak ada siapapun di Disinilah sekitarnya. manusia mulai Karena bertanya mulai tak tentang nyaman, makna hidup ia yang memilih lebih untuk dalam, bangkit dari berendamnya, meninggalkan hal-hal lalu yang meraih tak handuk di penting, sebelahnya. dan Baru saja memfokuskan ia diri pada melangkah dan pengembangan sampai di batin kaca dan untuk mengambil pengetahuan. handphonenya. Aldi Batu di mematung kala teras ini melihat sosok tersusun di lebih belakangnya. rapi, Wanita mencerminkan berambut ketelitian, gimbal, keseriusan dengan yang sebagian kepala dibutuhkan dalam terkelupas mencari menampakkan hikmah. tengkorak yang berselaput Dan di darah. sanalah pertarungan Belum batin lagi antara wajah yang nafsu mengelupas dan tertutup akal sedikit terjadi. rambutnya. Dengan mata Lalu putih lanjut polos ke yang melotot teras menatapnya, keempat, seperti akan pengujian terlepas jiwa. dari tempatnya. Saat mencapai Nafas Aldi teras memburu, keempat, ketinggian badannya dia sudah membeku terasa tak dapat bergerak signifikan sedikit dan pun. pemandangan ke bawah Tangannya menjadi bergetar semakin hebat, luas. memegangi ponsel yang Sementara seakan pemandangan ke terjatuh langit itu. semakin dekat, Susah teras payah ini ia menggerakkan melambangkan kaki agar penyucian mau jiwa berjalan dan keluar. pelepasan ikatan Setelah berhasil, kimiawi. ia segera Teras berlari kecil kencang hingga ini menabrak sini dinding dan terjatuh. menandakan bahwa Darah perjalanan segar menuju mengalir dari dahi kesucian Aldi kala adalah itu. perjalanan yang Tapi sunyi tak ia pribadi. pedulikan. Manusia Ia di terus tingkat berlari hingga ini keluar kamar mulai mandi. meninggalkan keterikatan pada Dengan dada materi, naik turun, fokus Aldi pada segera doa, memakai pakaiannya meditasi, kembali. introspeksi. Dengan masih Jiwa saja yang melirik ke sudah arah semakin pintu dekat kamar dengan mandi yang masih hakikatnya terbuka lebar. dengan Sang Pencipta. Hantukah itu tadi? Lalu yang terakhir kita Kenapa seram teras sekali? kelima, puncak kebijaksanaan. Tanyanya pada diri sendiri. Puncak teras kelima adalah Padahal ini masih area pagi, yang paling tapi suci, hantu itu seperti yang gak kenal Ibu Yu waktu. sebut sebagai tempat pemujaan dan Timpalnya menerima lagi, hikmah alam sembari semesta. mengenakan celana Teras jeansnya. ini adalah tujuan Hihi, akhir, hihi, melambangkan hihi. kesempurnaan, penyatuan Kini dengan berganti semesta. suara Dan tawa yang disinilah menggelegar di setiap jiwa sudut yang telah ruangan. suci dapat menerima Membuat pencerahan Aldi tertinggi. menghentikan aksinya yang Batu-batu tengah di memakai puncak pakaian. bumi tujuan menghadap ke Rasa arah takutnya matahari semakin terbit dan menjadi terbenam, kala melihat sepintas serta bayangan bintang-bintang wanita di malam memakai baju hari putih seolah lewat di hadapan menjadi wajahnya. antena raksasa yang Ia menangkap segera berlari energi sembari kosmik. mengancingkan celana jeansnya Di yang sini, baru saja naik batas Ibu Yu paha. meletakkan Ia sebuah batu berlari tunggang khusus langgang hingga yang ia berteriak-berteriak namakan seperti batu orang tak waras. pusar bumi. Di sisi lain, Titik yang Anjani tengah diyakini duduk di sebagai kursi pusat penumpang energi bis. positif bukit Ia memainkan tersebut. ponsel sembari memberi kabar Ingatlah, ibunya yang di Ibu kampung. Yud melanjutkan, Aku tiba pukul Gunung Padang 22 malam ini nanti. adalah mandala waktu. Tulisnya untuk pesan Struktur sang ibu. ini juga Setelah berfungsi memberi sebagai kabar, kalender ia yang meletakkan sangat ponsel di tas kuno. kesayangannya, Tetapi lalu susunan mengedarkan pandangan batu penumpang tiap lain. sudut kemiringan Tatapannya tertuju menyimpan pada seorang perhitungan wanita yang tentang duduk menunduk di bangku peredaran seberangnya. matahari dan bulan. Wanita itu tampak menunduk diam Leluhur hingga membuat kita rambutnya bukanlah orang menutupi seluruh biasa. wajahnya. Mata Mereka Anjani menyipit, ahli bintang, memperhatikan dengan ahli cermat sosok wanita matematika, itu. dan ahli Ketika sedang spiritual sibuk yang memperhatikan wajah ulung. wanita itu, tiba-tiba Dia darah segar menjelaskan bahwa menetes dari jika arah orang-orang di wajahnya, masa depan semakin datang lama dan semakin deras, meneliti, hingga mereka akan membuat mata menemukan Anjani bahwa membulat di bawah dan lapisan berteriak batu keras. yang mereka susun terdapat Argo! struktur yang kuat, lebih Teriaknya tua, yang langsung membuat yang semua mata disusun dengan penumpang menatap ke pengetahuan arahnya. arsitektur yang melampaui zaman Ada mereka apa, sendiri. Mbak? Ini Tanya adalah kernet warisan mobil yang bis yang kita langsung rawat menghampiri untuk dia. mereka yang akan datang. Itu, Jaga tempat wanita ini itu, dengan sopan santun. ujar Jangan Anjani pernah dengan gunakan menunjuk ke tempat arah ini kursi untuk sebelahnya. keserakahan atau Wanita kejahatan. siapa, Mbak? Biarkanlah tempat ini Tidak menjadi ada sumber penumpang di energi kursi ini, kebaikan dan pengingat bahwa jawab leluhur kernet kita itu selalu sembari mengajarkan memegangi jok kita kursi untuk penumpang mencapai seberang Anjani. ketinggian Mata budi. Anjani masih fokus menatap ke arah wanita yang masih diam menunduk itu. Meski pria yang menjadi kernet bis itu Setelah tidak bisa pembangunan melihat, luhur Gunung tapi Padang Anjani selesai, dengan jelas Ibu bisa Yud langsung melihatnya. menghabiskan sisa hidupnya Perlahan wajah sebagai wanita penjaga itu dan mendongak, pengajar di situs menatap suci Anjani yang tersebut. masih ternganga dengan jantung yang Beliau berdegup sering dengan duduk di kencang. teras kelima. Puncak Bunyi tulang kebijaksanaan patah terdengar mengajarkan jelas, kepada generasi kala muda kepala sosok desa itu berputar menatap Sotamalya Anjani. tentang makna setiap Bembah, batu, Mbak setiap Mayang. undakan, dan setiap Bagian air 4 mata Anjani air. yang malang. Beliau menekankan Malam bahwa hari tempat dengan ini angin yang adalah berhembus pusaka kuat.
menggoyangkan jembatan semua menghubungkan dedaunan yang mereka menempel dengan pada batangnya. kecerdasan leluhur. Anjani menaiki seorang Pada ojek suatu untuk sampai petang di menjelang desa akhir yang memang hayatnya, masih jauh dari Bibit kota ini. memanggil Jaya, Melewati Sakti, hamparan dan kebun Laras. jati yang memanjang di Ketika sepanjang pemuda perjalanan. ini telah menjadi pemain Matanya awas bijaksana di menatap desa kanan kiri, untuk berkumpul di sebab puncak ada Gunung hawa yang tak Padang. biasa. Langit Apalagi senja memang ia berwarna tiba di desa keemasan ini lebih malam memberikan dari yang ia pemandangan tafsirkan. yang damai namun Bang, syahdu. naik motornya cepat dikit. Anak-anakku, Kenapa? Udah kalian malam telah loh. menyelesaikan Ini, tugas mulia yang protesnya pada tukang ojek diamanahkan yang kurus kepada kering kita. dengan gigi yang agak maju sedikit. Kalian telah Ayolah, membangkitkan Neng. kembali Mandala Namanya ini. juga motor tua. Namun, Mana bisa cepat perjalanan kalau kita motor yang belum baru keluar usai. dari dealer ya? Tugas kalian Jawabnya sekarang santai. adalah menjaga Anjani bergumam dalam kesannya. hati. Dengan bibir Bibit yang mengerucut tak menjelaskan puas dengan bahwa jawaban alam bapak ojek memiliki ini. siklusnya sendiri. Lah, Beliau kenapa lagi meramalkan ini? seiring Bang, perjalanan waktu tempat ini akan menjadi tanyanya tertutup ketika oleh motor tanah, Supra tua yang lumut, mereka dan tumpangi semak mogok belukar. mendadak. Haduh, Hutan akan macet merayap lagi. naik Neng, dan jawab Pak Ojek menyembunyikan itu. susunan batu Gimana yang sih? indah ini dari Bang, pandangan kalau manusia. mau angkut penumpang itu, Orang-orang seharusnya di cek masa dulu depan kondisi mungkin motornya. akan melupakannya, Sekarang gimana menganggap coba? hanya sebagai Mana di bukit tengah tua. hutan kayak gini lagi? Namun Protes Anjani janganlah dengan kalian mengusuk tengkuknya. bersedih. Mau gimana lagi? Hal ini Neng, harus terjadi. cuma motor ini yang bapak Tempat punya. ini harus Kalau nggak ngojek, beristirahat, ya nggak bisa menunggu beli chip buat waktu yang ngeslot. tepat. Jawabnya yang Bosan dari langsung membuat batu-batu Anjani ini naik tidak pitam. akan hilang. Terserah bapak. Ia hanya Deh, tertidur. nih, saya bayar setengah harga Beliau karena berpesan bapak ternyata bahwa tukang kelak judi di masa online. yang sangat jauh, Saya mau jalan aja. ketika Bapak dunia silahkan luar pulang. mulai dipenuhi dengan Dorong teknologi motor dan sendiri. kesibukan, Ujar Anjani akan kesal datang dengan orang-orang menyerahkan dari uang tempat selembar yang 50.000, jauh. Mereka lalu adalah meraih tas para besarnya yang pencari bertengger kebenaran di bagian depan motor. yang akan tertarik Dengan pada kesal, energi ia untuk segera Gunung jalan tanpa Padang. memperdulikan Mereka seruan akan tukang datang ojek itu dengan yang meminta peralatan uang canggih lebih. dan rasa penasaran Dasar yang besar, semprul. mulai Kirain punya menggelikan motor dan butut meneliti. karena orang miskin dan sayang keluarga. Saat mereka Ternyata karena datang, judi. mereka akan sangat terkejut. Gumam Anjani yang masih Mereka sangat kesal akan dengan tukang menemukan ojek bahwa itu. leluhur kita Ia di berjalan masa dengan lalu kaki yang sedikit bukanlah orang menghentak-hentakan primitif, dan bibir yang mengerucut kesal. melainkan orang-orang Hihi, hebat yang hihi. memiliki pengetahuan, Samar terdengar arsitektur, suara seseorang wanita dan tertawa yang terbawa astronomi angin yang berhembus luar lumayan biasa. kencang. Suara itu Gunung melengking seolah Padang akan menjauh dan menjadi mendekat. bukti nyata Tangan akan Anjani mulai kemuliaan bergetar hebat. peradaban kita. Tas yang ia pegang sampai Ki bergerak ke Buyut kanan dan kiri. berujar penuh Ia harap. menoleh ke sekeliling, Ki tetapi tak Buyut ada meminta siapapun. mereka untuk saling Hanya aroma amis menjaga darah dan kerendahan kapur berus hati yang dan menyeruak kesopanan. tajam di indera penciumannya. Jika suatu Langkah hari ia mereka percepat, harus menjelaskan karena hati tentang yang Gunung mulai tak Padang tenang. kepada orang luar, Bayangan akan mereka sosok harus mayang yang menyeramkan melakukannya saat dengan Bibisadi penuh rasa hormat. membuat dia bergidik dan Kekuatan menahan rasa takut terbesar sekuat bukanlah mungkin. kekuatan fisik Aduh, kalian saat kenapa angkat tukang ojek batu, tadi nggak nyusul? melainkan Yah, kekuatan nyesel budi aku leluhur, tinggalin dia gotong begitu saja. royong, dan kesabaran Gumam yang Anjani pada kalian diri sendiri. tanamkan saat Wusis, membangunnya. sekelebat bayangan Wariskan lewat di nilai-nilai belakangnya, itu, bukan membuat dia hanya bergegas cerita menatap ke belakang dengan baginya. cepat. Tapi tak ada siapapun di sana. Buyut Yang bangsa hanya ada suara kemudian hewan menutup malam yang matanya, nyaring di telinga. menghidupkan seluruh Apalagi amanah suara dan burung hantu filosofi yang Padang berterbangan di ada sekitarnya. penerus-penerusnya. Ya Tuhan, Gunung Padang tolong jangan pertemukan ini dengan tidak hantu itu. hanya menjadi warisan Aku fisik, nggak kuat tetapi kalau juga melihatnya. warisan moral yang Bagaimana harus nanti dibawa jika aku pingsan di hingga sini? akhir zaman. Terus diculik hantu? Ya ampun, Ribuan tahun bahkan berlalu aku belum sejak merasakan Buyut rasanya Wangsa jati menyampaikan pengantin. amanah terakhirnya di Lutuk puncak Anjani Gunung pada Padang. dirinya sendiri. Anjani Sesuai berbalik, ramalan waktu ingin terasa kembali begitu. melanjutkan perjalanan. Aagek, Bekerja dengan sabar, teriaknya dengan sangat melengking, Rukamaya berkembang. bahkan lebih Generasi melengking dari berganti tawa dan hantu ingatan tadi. tentang pembangunan Sesosok megah itu pocong dengan perlahan wajah memudar. hancur berlumuran darah dan Hanya menampakkan menjadi dongeng tengkoraknya yang diceritakan masih oleh menempel kakek daging nenek di sedikit malam hari, dan mata putih hutan polos tropis yang berada membuka tepat tubuh di hadapan subur, wajah menutupi Anjani. seluruh susunan Refleks bambu, wajah pocong menimbulkan itu 5 Anjani teras dorong ke tersebut belakang di bawah menggunakan tas lapisan yang tanah ia pegang. tegal. Lalu ia berlari Seolah-olah kencang pasir dengan putih mengangkat kembali tangan menjadi yang masih kudukan memegang tas biasa. besar. Gunung Padang Ia terus tertidur lari relak, tunggang-langgang menunggu dan saat terus yang tepat berteriak untuk dibangkitkan hingga kembali. terjatuh beberapa kali. Namun pesan yang Sendal hak ditinggalkan Buyut tingginya yaitu bahkan sampai nilai-nilai patah luhur dan filosofi terlepas. gotong royong tetap hidup Untunglah dalam dari kebun tradisi jati ini, masyarakat setempat. rumah Masri sudah tidak jauh Mereka lagi. menjaga hutan di sekitar Setelah Buyut berlari dengan dan penuh jatuh rasa ke hormat, lumpur beberapa menganggapnya kali, sebagai tempat yang akhirnya aman Anjani atau tiba suci, di rumah Masri. meskipun wujud Ini sudah bangunan pukul sudah tak 11 malam. terlihat lagi. Keluarga Masri sudah tidur semua. Hal itu yang membuat meski Anjani mengetuk hingga berkali-kali, tak ada yang mendengar. Waktu yang dinobatkan Ibu, Ki Bayi Agena tiba. Gulek,
Buka Di pintunya, sebuah masa yang tolong dipengaruhi Anjani. teknologi Serunya penampakan sembari itu, menggedor-gedor pintu. manusia modern Masri memiliki yang rasa letak ingin kamarnya tahu berada yang luar paling biasa dekat dengan didorong ruang oleh utama. hal-hal yang melampaui Untungnya melihat terbangun. jauh di alam Ia tanah. segera bangkit dari ranjangnya dan Kisah membuka pada wali pintu. kembali gunung dimulai pada Astagfirullah, laporan pada penelitian Anjani, penjelajahan yang terlihat hendak punya pada santun anomali tah? geologi di Kamu, wilayah Cianjur. ini sudah jam Mereka berapa? menemukan bahwa Gedor-gedor bentuk pintu pasir seperti gunung itu. tidaklah Seru lazim, Masri yang kesal kemiringannya melihat terlalu Anjani seragam dengan dan lumpur yang material berserakan di geologi wajah sangat dan berbeda bajunya. dari bukit Bahkan alami rambut lainnya. lurus panjangnya sudah berantakan Penemuan dan awal ini kusut tak hanyalah karuan. berupa tumpukan batu-batu Bubuleh, tolong berkebakian Anjani. yang mencuat secara aneh Rintihnya dari sembari permukaan mengusap tanah, air mata. mengingatkan mereka pada Tolong sisa-sisa apa? bangunan kuno. Kamu ini kenapa? Penyelidikan Tanya Masri besar-besaran dengan pun dahi berkerut. dimulai. Para Hantu. arkeolog, geolog, Boleh, dan ada sejarawan hantu. modern datang dari berbagai Jawabnya penjuru dengan dunia. terbata-bata. Mereka Mendengar menggunakan penuturan alat-alat Anjani, canggih seperti wajah Masri pengintai, tampak kebingungan. georadar, atau Tak ingin banyak berinding bertanya. yang mampu Ia melihat segera membawa struktur di Anjani yang bawah kacau permukaan masuk ke tanpa dalam harus rumah. merusak tanah. Bubuleh, Anjani Hasilnya takut. sangat Tak luar tadi ada biasa, hantu mencenangkan, poh. menggujang Wislah, pemahaman tentang Anjani. sejarah peradaban. Sekarang kamu mandi terus Di istirahat. bawah lapisan tanah yang Iya, tebal, mereka menemukan badanku susunan pucal kayak batu-batu gini. kolom basalt Sahut yang Masri yang tersusun tahu rapi arah bentuk pembicaraan 5 Anjani tingkatan kemana. teras. Anjani hanya Seperti mengangguk lemah yang dengan dibangun oleh tangan yang bibit masih warga gemetar Somalia. hebat. Warga Ia berjalan di gontai bawah memasuki struktur yang sudah kamarnya mereka temukan. dengan masih sesekali Alat terisak. pengindai menunjukkan Kenapa? adanya lapisan Hantu tahun-tahun tadi putih mirip yang Mbak jauh lebih Mayang. tua, Gumam jauh Anjani lebih pada diri dalam, sendiri. dan bangun Bayangan dengan akan jas sosok hujan Mayang yang mengerikan. mengerikan membuat dia Ternyata gunung celingak-celinguk padang yang masuk ke dibangun dalam bukit kamar. hanya lapisan teras Pasalnya, dari kamar sebuah dia ini juga mahakarya kamar kuno yang Mayang. usianya mungkin Mereka tinggal ribuan dalam satu tahun kamar lebih tua ini dari selama mereka. Mayang masih hidup dan Bayangkan, ketika Anjani pulang ke desa. sebuah bukti Ia bahwa menatap ke arah leluhur di ranjang. masa lalu Tampak memiliki sprei peradaban putih yang sangat masih maju. rapi itu membuatnya bergidik. Para peneliti takjub. Masuk ke dalam Mereka kamar ini menemukan saja. bahwa orientasi Aroma bangunan kapur itu berus sangat masih sangat presisi tercium. menghadap titik Mungkin karena memang baru astronomi saja penting, ada orang yang meninggal. menguatkan perkataan Anjani Kibuit meletakkan bahwa ini tasnya adalah dengan candi perlahan, waktu dan lalu mengambil satu perpustakaan pasang alam. baju tidur dari dalam tas. Batu-batu kolam yang ditemukan Kontang! bukan hanya temukan, Anjani terjingkat melainkan hingga susunan langsung berbalik dengan menatap teknik ke arah penguncian lemari yang baju luar milik biasa. Mayang. Tanpa Sumber perekam, suara itu dari sana. mencerminkan Tok, kecerdasan tang. arsitektur Bunyi yang bising tinggi. dari dalam lemari Mereka membuat juga Anjani susah menemukan payah bahwa menelan beberapa ludah. batu dapat menghasilkan Pasalnya, bunyi adu bunyi itu pukul terdengar seperti teratur sebuah dan seolah alat tengah bermain musik sesuatu di purba. dalamnya. Dada Anjani naik Penemuan turun Gunung Padang kembali antara menjadi ketakutan berita dan besar di kebingungan. seluruh dunia. Ia tak tahu harus Bukit berbuat yang apa. dulu sunyi Ia di hanya Anjur bisa kini menangis dalam menjadi diam, fokus menunggu perhatian hingga global. suara itu berhenti. Menantang Setelah semua dirasa teori hening, sejarah yang suara ada, itu tak lagi ramalan terdengar. Kibuit menjadi Anjani kenyataan. langsung berlari ke arah pintu Tempat itu utama. kini telah Beraak. dibangkitkan untuk Naasnya, mengirimkan pesan pintu itu leluhur. seketika tertutup dan terkunci dari Warga luar. desa Sukamala Kala Anjani keturunan baru saja langsung satu dari langkah Jaya lagi sampai di Sakti sana. Laras Buka, menyambut kedatangan para buka peneliti pintunya. dengan sikap sopan Tolong, dan penuh penghormatan. teriaknya ketakutan. Sesuai dengan Anjani, penuh amanah kamu mau Kibuit, kemana? mereka Kamu menceritakan hendak mau tentang temenin aku di dongeng sini. lima leras Suara tentang seorang gotong wanita royong sangat dan Anjani lima kenali. filosofi Suara kesucian itu berasal dari diwariskan sosok dari yang berdiri generasi mengambang ke tepat di belakang generasi. Anjani. Sosok dengan darah yang Kisah menetes dari mereka berbagai tempat di tubuhnya. Dengan kulit yang melengkapi melupas dan pucat data pasi. ilmiah Sosok itu mendekat ke arah Anjani yang diam membeku menghadap yang pintu. ditemukan oleh para Aargek, peneliti. bagian 5 pengakuan Gunung Sayati. Padang berdiri Tolong, tegak sebagai situs boleh, cagar tolong budaya buka dan pintunya. dilindungi. Teriak Ia Anjani bukan dengan lagi air mata hanya yang milik berderai desa hebat. Sukamala Bahkan atau wajahnya sangat Indonesia. terlihat kacau. Puh, sebuah tangan pucat dengan kulit yang melupas dan darah yang mengental di Warisan mana-mana. dunia. Tangan dengan kuku-kuku Ia menjadi panjang dan simbol hitam itu mengajarkan menyentuh kita pundaknya. semua bahwa Seluruh badan Anjani kecerdasan gemetar, sampai bibirnya bahkan seperti orang yang tengah dan menggigil. peradaban Anjani tidak bergeming. hanya Dia milik membisu dengan mata masa yang kini tertutup rapat. atau Ia masa depan. sesenggukan, menahan rasa takut Jauh yang di masa seakan-akan lalu, membunuhnya. leluhur Bahunya kita telah berguncang hebat. meninggalkan jejak Dia pasrah akan apa yang akan keagungan. terjadi ke depannya. Ceklek, kamu Pesan kenapa? abadi, Gunung Anjani, Padang yang diwariskan ujar Masri melalui yang bingung kebijaksanaan melihat keponakannya Kibuit yang bangsa berteriak dengan ini mata terpejam. tersampaikan kepada setiap Anjani yang mendengar suara pengunjung Masri, yang menaiki segera membuka mata teras dan memeluk tubuh gempal bibinya Jati. itu. Bule, Anjani Hargailah takut, masa lalu, ujarnya lirih. jagalah alam dengan Masri penuh yang melihat kerendahan tubuh Anjani hati. dingin dan menggigil Dan ketakutan, ingatlah membawanya bahwa keluar kekuatan dan yang mendudukannya ke terbesar kursi rotan dengan terletak alas pada gabus. persatuan Ono dan opo Anjani, kesabaran. apa yang membuatmu Nilai-nilai sampai seperti luhur ini? yang ditanam dalam Tanya setiap Masri lirih langkah pada Anjani yang kehidupan. masih gemetar.
Anjani, Gunung lihat, Padang lihat adalah hantu. monumen yang Hantunya Mbak Mayang. mengajarkan kita Bule, untuk lalu menjaga jawabnya gugup. ketinggian Mendengar budi penuturan Anjani, dan raut wajah kembali Masri pada seketika berubah. kebaikan. Nelantur kowe iki. Yani, Mayang sudah tenang di alam sana. Oke Mana teman-teman mungkin dia semua, gentayangan. untuk cerita Sergahnya atau dengan nada kisah yang asal-usul ditekankan. Gunung Padang Sayati ibu Anjani itu. dan Rohima adik ipar Terima dari kasih yang keluarga sudah Masri keluar dari mendengarkan. kamar. Kali ini Merasa saya bahwa ingin ada kegaduhan di luar. Mereka akhirnya menutup terjaga. cerita ini Ono dengan opo? sebuah You, pesan. tanya Sayati pada Masri. Gunung Padang Matanya langsung kini tertuju pada berdiri putri tegak, semata wayangnya yang menangis membiarkan di depan angin Masri. dan waktu melintasi Anjani, 5 teras batunya. kapan kamu datang? Serunya yang Struktur terkejut agung melihat ini Anjani. tidak lagi tertutup, Sayati segera melainkan berlari menjadi menghampiri saksi Anjani yang bisu sedang menangis. kebesaran Ada peradaban apa yang ini? telah lama terlupakan. Kenapa kamu menangis? Para Enduk, peneliti datang tanya dan Sayati pergi, sembari membawa mengelus pipi pulang data Anjani. ilmiah yang Anjani masih sesenggukan, revolusioner. tak mampu Namun berkata-kata pesan lagi. yang kuat dan abadi Tangannya justru bahkan masih ditemukan gemetar. oleh setiap orang Anjani yang ini mendekati loh, di puncaknya. masa dia bilang ketemu Hikmah Mayang. dari Padahal kan Mayang kesederhanaan sudah tidak ada. Sahut tentang Masri Kibuit dengan menggelengkan Wangsa, kepala. Jaya, Kamu Sakti, serius dan Anjani Laras dihantui oleh Mayang? yang muncul Tanya kembali Sayati. batu-batu hidup Anjani demi hanya semangat menatap gotong sekilas ke royong arah yang ibunya niat lalu suci mengangguk lirih. kini terukir Sepertinya benar apa yang dikata orang-orang Yu, dari kalau Mayang itu genap gentayangan. setiap keturunan Ujar desa Sayati. Sukamulya. Mendengar penuturan adiknya Mereka Masri seketika menyadari mendongak. bahwa yang Tidak membuat mungkin Gunung anakku Padang gentayangan. istimewa bukanlah Memangnya usianya apa yang sedang luar dia biasa cari tua, sehingga tidak tenang? melainkan Sergah Masri. filosofi yang melekat Siapa pada tahu setiap saja loh batu Yu, yang terkubur. dia akan meninggal secara tidak wajar. Tempat ini bukti Apalagi di malam dia akan nyata menjadi bahwa pengantin. pekerjaan besar Bisa dapat saja toh diselesaikan dia bukan tidak dengan terima karena meninggal kekayaan dalam keadaan atau lajang. teknologi, Ujar Sayati. melainkan dengan Masri tidak persatuan terima mendengar hati penuturan dan adiknya kesabaran yang itu tak sehingga ia terbatas. bangkit dan meninggalkan mereka di ruang Tiap tamu. sudut di Gunung Padang Sepeninggalan memancarkan Masri, Sayati energi berusaha positif, menenangkan putrinya. energi yang berasal Anjani dari diantarkan doa dan masuk ke kerja kamar keras untuk yang mengganti tulus pakaian, ribuan tahun sebab memang silam. keadaannya sangat Ketika menyedihkan. matahari terbit, Mandinya besok saja ya Enduk. cahayanya Sekarang menyentuh sudah batu malam. pusar bumi di Ibu teras akan kelima, menjagamu di sini. mengingatkan Ujar kita Sayati. bahwa selalu ada Kayane harapan Mayang iku dan gentayangan sebab pencerahan ono sing di digoleki. setiap awal yang Yu, baru. ujar Rohimah ketika Gunung Anjani masuk Padang ke ruang ganti. bukan sekedar Sayati peninggalan tampak purba berpikir kala. beberapa saat Ia sebelum adalah akhirnya menarik jantung nafas spiritual kasar. yang Sebenarnya ada berdetak, sesuatu yang Yu Masri tidak mengirimkan ketahui. gelombang kebijaksanaan Mayang dari pernah masa mengatakan lalu bahwa ke ia masa merasa kini, seperti ada seseorang yang mengajak kita mengintai untuk dirinya. merenungkan Tetapi dia tidak sebuah berani sejauh jujur mana kepada kita ibunya. telah Yu mendaki Masri itu kan orang yang 5 tidak mudah teras. percaya. Lagi pula kepercayaannya terhadap adat istiadat itu kuat. Ini Mayang adalah takut jika nanti warisan jujur kepada agung yang ibunya akan akan membawa terus masalah menjadi ini ke pengingat dalam adat bagi seluruh peristiadatan. dunia tentang Kamu itu kan kemuliaan, tahu, budi, Mayang dan bagaimana orangnya. kecerdasan Dia itu leluhur tidak percayaan dengan Nusantara. hal-hal yang menyangkut pamali atau mitos. Untuk Makanya pesan sampai moral melanggar dari larangan yang cerita dibuat ini ibunya adalah sendiri. kekuatan gotong royong, Jelas Sayati yang nilai dijawab anggukan filosofi, oleh Rohimah. hormat pada Mayang memang leluhur pernah alam, curiga karena ada kesabaran, beberapa kali ia kepercayaan, bertemu dan dengan seseorang yang tampak ketinggian seperti budi. selalu memperhatikannya. Setelah Terima Anjani kasih berganti baju, teman-teman Sayati semua dan yang Rohimah sudah mengajak mendengarkan Anjani tidur cerita bersama. kisah kali ini. Sayati tidak Asal-usul tega Gunung Padang. jika membiarkan Anjani tidur seorang diri. Mungkin kalau Pagi ada hari yang cerah, kesalahan, mohon maaf. matahari bersinar terang dari Kalau ujung kalian timur, punya membawa versi kehangatan sendiri, yang jangan selalu lupa menjadi tulis di harapan indah kolom setiap komentar. paginya. Anjani Jangan duduk di lupa teras juga rumah, subscribe, melihat like, aktivitas dan warga nyalakan desa loncengnya yang mulai supaya mengolah kebun kamu mereka. gak ketinggalan cerita Tetapi, terbaru tiba-tiba tiap ada dua harinya. orang bapak-bapak yang mampir ke Saya rumahnya. selalu doakan buat Assalamualaikum, semuanya sehat Enduk. selalu Yu dan Masri ada Enduk. dilancarkan rezekinya. Kami ingin bicara. Ujar Tapi salah satu ingat warga ya, yang memakai topi jika bundar kamu punya dengan baju cerita kebun atau yang sudah lusuh. pengalaman pribadi, Ada Pak Klik, tulis di kolom tunggu sebentar komentar. yo. Jawab Siapa Anjani tahu sembari kisahmu berjalan akan masuk ke kami dalam angkat rumah. di episode Bule, berikutnya. Terima kasih. panggil Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi Masri yang berada di wabarakatuh. dapur bergegas berjalan keluar. Ada apa Yani? Tanyanya. Ada seseorang di luar Bule yang ingin bertemu Bule. Jawab Anjani. Masri mengikuti langkah Anjani yang berjalan keluar. Ono opo Kang? Tanya Masri. Anu Yu, aku ingin menceritakan tentang Mayang. Ia sudah meneror warga sekampung semalam. Sampai ada yang jatuh sakit karena didatangi oleh dia. Kami jadi takut Yu, sebab terornya tidak main-main. Jelas warga itu dengan tangan yang gemetar hebat. Keringat dingin bahkan sampai membasahi dahinya meski ini masih pagi hari. Wajah Masri tampak gelisah setelah mendengar penjelasan warga itu.
Sing tenan toh Kang, endak mungkin anakku itu gentayangan. Lawang dia tidak memiliki masalah ataupun keinginan yang belum kesampaian sebelum meninggal. Sergah Masri. Ia bisa jetikan kalau dia tidak terima meninggal sebelum menjadi pengantin. Atau ada sesuatu yang Yu Masri tidak ketahui. Sahut warga itu ketus. Sing jelas, kita harus segera bertindak mencari tahu apa yang dia mau. Kami tidak mau jika diteror seperti ini. Satu malam meninggal saja sudah membuat kami seperti ini. Bagaimana nanti malam-malam berikutnya? Sahut warga yang lainnya. Masri kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa menjawab apalagi mengelak. Baiklah kalau begitu Kang, saya akan mencari solusinya. Ujar Masri singkat lalu masuk ke dalam rumah. Anjani yang mendengar itu hanya diam membisu. Dia tidak menyangka kalau bukan hanya dia yang diteror, tetapi juga semua warga desa. Apa yang sebenarnya dicari Mbak Mayang? Sehingga dia seperti ini. Gumam Anjani pada diri sendiri. Tak terasa hari sudah mulai malam. Matahari juga sudah tenggelam di ujung barat. Suasana menjadi hening. Setelah banyak warga berdatangan ke rumah Masri karena didatangi Mayang tadi malam. Warga murka karena merasa tidak memiliki salah terhadap Mayang tetapi tetap saja diteror. Sedangkan di rumah ini Masri menjadi kebingungan karena tidak tahu menahu sebab anaknya menjadi hantu. Ia duduk di kursi kesayangannya di depan jendela, sembari menatap ke arah keluar. Opo ini ada hubungannya sama pamali yang dilanggar Mayang? Gumam Masri pada diri sendiri. Tapi, kalau ini ada hubungannya sama pamali, mengapa dia mendatangi semua warga? Mengapa tidak satu keluarganya? Saya rasa ini hendak ada hubungannya sama apa yang Mayang langgar. Sebab Mayang memang pernah cerita kalau dia pernah memergoki seseorang tengah mengintip dia sewaktu mandi di telaga sepekan yang lalu. Juga orang itu pernah bertemu dengan dia di tempat kerja beberapa kali. Jelas Sayati yang membuat kening Masri berkerut. Bagian 6 terluka. POV Anjani. Pagi ini, setelah pergi berbelanja ke pasar untuk membeli segala keperluan untuk tahlilan Mbak Mayang nanti malam, aku memilih untuk masuk ke dalam kamar dan bermain ponsel. Sayangnya sinyal di desa ini lumayan susah. Hanya untuk sekedar mengirimkan pesan saja sulit. Apalagi untuk menelpon. Aku sangat yakin Aldi saat ini pasti tengah sibuk memikirkan tentangku. Anak itu, 1 menit aku tidak memberi kabar, dia pasti akan mengamuk seharian. Apalagi ini, sudah 2 hari aku tidak memberinya kabar. Anjani, aku yang sedang naik ke atas kursi, seketika terjatuh. Astagfirullah, Bulek, ngagetin aja, seruku. Aku bangkit dari lantai, lalu membersihkan bajuku. Nanti malam, setelah mulai tahlilan kamu jangan keluar. Jangan juga buka jendela ataupun pintu. Ujar Bulek yang membuatku kebingungan. Memangnya kenapa Bulek? Tanyaku yang merasa aneh. Ia bergeming, lalu berjalan meninggalkanku pergi masuk ke dapur. Mengapa aku merasa ada yang aneh? Biasanya kalau ada cara tahlilan, maka akan ramai orang berdatangan. Membantu memasak, atau hanya sekedar memberikan bingkisan bahan dapur. Tetapi mengapa kali ini tak ada orang yang datang? Apa karena Mbak Mayang gentayangan semalam? Entahlah, aku tak ingin ambil pusing. Aku ingin naik ke atas bukit saja, mencari sinyal untuk menghubungi Aldi. Cuaca sore ini sungguh menyegarkan. Burung berkicau dari berbagai pohon yang tumbuh di sepanjang jalan, membuat sejuk pemandangan. Aku menghirup udara dengan rakus. Suasana di desa memang sangat berbeda dari kota. Jauh dari asap kendaraan dan debu jalanan. Mau kemana Anjani? Sapa salah satu warga yang baru pulang dari mencari rumput. Mau ke bukit sebentar, cari sinyal. Jawabku sembari melemparkan senyuman. Jangan pulang terlalu petang loh, Anjani. Nanti ada dedemit. Genderuwo sama Wewe Gombel suka anak perawan. Peringkatnya. Sayangnya, aku sudah tidak perawan. Jawabku yang tentunya di dalam hati. Mana mungkin aku akan berteriak. Bisa disate aku sama ibu. Aku kembali berjalan dengan sesekali mengangkat telepon. Siapa tahu saja sebelum tiba di bukit, aku sudah menemukan sinyal. Aku mulai mendaki tanjakan yang mana kirinya adalah jurang. Dengan bebatuan berlumut yang lumayan tajam. Dari atas sini, pemandangan di bawah sana semakin indah.
Hamparan pepohonan yang tampak menghijau di sepanjang mata memandang. Gila, ini tempat favorit aku dan Mbak Mayang. Waktu dia jadian sama Mas Riko aja di sini. Ujarku tanpa sadar mengenang masa kami dahulu. Astagfirullah, seruku sembari menepuk jidat saat menyadari kalau Mbak Mayang sudah tak ada. Entah mengapa perasaanku langsung tak enak kala mengingatnya. Gegas aku membuka ponsel dan mulai menghubungi Aldi. Satu getaran saja langsung diangkat olehnya. Hal. Belum sempat aku menyapa, suara baritonnya yang terdengar menggelegar dari ujung sana tak berhenti berucap. Aku kan sudah bilang, jangan sampai gak ngabarin aku. Kamu tahu? Enggak. Aku di sini kayak orang gila nyariin kamu. Serunya yang langsung nyerocos tanpa henti. Iya maaf, sayang. Di sini itu sinyalnya agak susah. Ujarku. Halo, sayang. Halo. Kok kamu malah ketawa? Sih. Ujar Aldi yang tampak panik. Dia pasti sedang berpura-pura, karena tidak suka dengan alasan yang aku berikan. Enggak usah pura-pura. Ya. Aku tahu kamu marah. Ujarku lagi. Halo, Anjani. Kok ini bukan seperti suaramu? Ya. Kok malah cekikikan begitu? Anjani jangan nakut-nakutin deh. Seru Aldi yang semakin terdengar gemetar. Siapa yang nakutin? Sih. Sahutku kesal. Baru saja aku akan berucap kembali, suara Aldi terdengar terputus-putus dari sana. Sedikit jelasnya, ia seperti mengatakan Mayang. Halo sayang. Halo. Aku berbalik, ingin mencari sinyal ke tempat lain yang lebih tinggi. Naasnya justru ketika aku berbalik, ada sosok yang sering orang sebut kuntilanak dengan wajah hancur dan gigi-gigi tajam menyeruak, berdiri mengambang tepat di hadapanku. Aku yang terkejut refleks berteriak dan mundur ke belakang. Lebih naas lagi, karena belakangku itu adalah jurang. Hal itu membuat diri ini tergelincir ke bawah, menabrak bebatuan licin tanpa adanya pepohonan sama sekali. Tubuhku tergelincir, menabrak bebatuan dengan kerasnya. Suara teriakan dan tangisanku nyaring, membuat burung-burung yang tadi berkicau merdu berterbangan terkejut. Rasa sakit ini tak dapat lagi aku jelaskan. Darah segar mengalir dari beberapa sumber di tubuhku. Tak berselang lama, ada beberapa warga yang mendengar teriakanku. Mereka segera mendekat. Syukurlah masih ada orang di sekitar sini. Ya Allah, Anjani. Kamu kenapa? Kok bisa begini? Seru dari salah seorang warga yang langsung mengangkat tubuhku. Ada sekitar 3 bapak-bapak. Aku tak seberapa paham. Sebab pandanganku sedikit kabur. Hanya suara mereka saja yang bisa aku dengar. Ketiga bapak itu segera menggotong tubuhku, menjauh dari kaki bukit ini. Sekuat mungkin aku menahan rasa perih dan sakit dari berbagai tempat di tubuh ini. Di sela-sela diri ini diangkat oleh ketiga bapak itu, tampak dari arah belakang kaki salah satu bapak yang memegangi kepalaku, dalam posisi kepala ini menghadap ke bawah, karena menahan rasa sakit, tampak sesosok kaki pucat. Pucat pasi, dan seperti tergantung. Kukunya hitam panjang, kotor, dan sela-sela kuku itu ada belatung yang keluar. Aku memejamkan mata. Tak tahan melihat pemandangan itu. Di saat aku tengah terluka, mengapa harus melihat penampakan seperti ini? Setibanya di rumah, warga disambut oleh tangisan ibu yang panik melihatku. Berkali-kali aku mencoba mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Tapi bukan ibu kalau tidak berlebihan. Kamu tadi lihat apa? Kenapa bisa terjun dari atas bukit? Tanya Pak Dandi salah satu warga yang menolongku. Aku bergeming. Tak dapat menjawab sepatah kata pun. Tak mungkin juga aku menjelaskan apa yang aku lihat tadi. Maksud Kang Opo? Anjani terjun ke piye? Tanya ibu dengan isak tangis yang tak terbendung. Tadi saya lihat, Anjani seperti terkejut dan langsung berjalan mundur. Sampai akhirnya jatuh. Sahut Pak Gugun. Ternyata mereka melihat bahwa aku terkejut melihat sosok tadi. Tapi mereka tidak melihat sosoknya. Kamu pasti lihat Mayang. Ya Yani? Celetuk Pak Gugun lagi. Has! Cangkemmu, Gun. Mana mungkin hantu mencoba melukai? Sahut Pak Dandi. Jangankan melukai, membunuh saja bisa. Mereka saling geyel. Mana ada hantu bisa bunuh orang? Bantah Pak Dandi. Hati-hati kamu, dan
Nanti dibunuh sama hantu Mayang baru tahu rasa. Ancam Pak Gugun sembari menunjuk wajah rekannya. Ucapan mereka terhenti, kala bule keluar dari belakang ke pintu utama. Ia langsung terkejut melihatku yang penuh luka dan darah terbaring di atas sofa. Astagfirullah, Anjani. Kamu kenapa? Serunya yang langsung membuat ketiga bapak yang tadi menolongku menyingkir. Jatuh dari bukit. Yu. Isak ibu. Aku mencoba tersenyum. Meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja. Setelah mencoba menjelaskan. Ketika bapak tadi pamit pulang. Wajah mereka berubah. Sejak melihat bule keluar. Bahkan mereka sudah tidak lagi membahas tentang Mbak Mayang. Ya Allah, Anjani. Bulek sudah bilang, hendak usah naik bukit. Ujar bule kesal sembari mengambil kotak obat. Apa mau dibawa ke puskesmas? Tanya Bulek pada ibu. Hendak usah Bulek. Anjani hendak apa? Cuma butuh obat sama istirahat. Sahutku. Gimana bisa? Lukamu parah gini ya nih? Teriak ibu. Setelah mengambil keputusan, akhirnya Bulek membuat usulan bahwa akan memanggil bidan di puskesmas saja yang akan datang kemari. Kebetulan rumah beliau juga tidak jauh. Bulek meminta bapak dan Paklik untuk mengangkatku masuk ke dalam kamar. Sembari menunggu bidan, Bulek mencoba untuk membersihkan luka ini. Tak parah, hanya sedikit lecet di bagian kaki, luka berdarah di kepala bagian dahi, dan lebam kebiruan di bagian punggung. Masih bisa teratasi. Bulek, kenapa Mbak Maya mengikutiku? Tanyaku yang membuat tangan Bulek yang sibuk membersihkan luka terhenti. Wajahnya bahkan terlihat sangat tak senang. Gigi-gigi yang saling bergesekan menimbulkan bunyi yang membuatku kesulitan setengah mati menelan ludah. Bagian 7 keadaan Mas Riko. Anjani, bisa tidak kamu jangan membahas tentang Mayang? Orang yang baru meninggal, itu biasa gentayangan. Sebelum 40 hari, korin mereka masih akan berkeliaran. Kamu tidak perlu berlebihan. Ujarnya lirih tetapi penuh penekanan. Seperti orang yang tengah menahan emosi. Ia tak melanjutkan gerakan tangan yang membersihkan lukaku. Kebetulan saat itu juga bidan Sekar datang. Ya Allah, kok bisa sampai seperti ini? Bagaimana kejadiannya, Anjani? Tanya bidan Sekar. Cuma kecelakaan. Bu, enggak apa. Jawabku. Ia mulai melakukan tugasnya. Membersihkan luka dan mulai memperban. Kebetulan klinik memang lumayan letaknya. Warga desa sini biasanya hanya mengandalkan bidan Sekar jika hanya luka ringan atau melahirkan. Kecuali jika memang melahirkannya komplikasi atau luka parah. Barulah warga membawa ke klinik. Lukanya sudah saya obati. Nanti kalau buka perban saya datang lagi. Saya tulis obatnya dulu. Ya. Tolong nanti belikan di apotik. Kebetulan stok obat saya lagi habis, belum belanja lagi. Ujar bidan Sekar kepada Bulek Masri. Setelah bidan pergi, aku memilih untuk beristirahat. Selain perih, rasa linu juga membuatku tak bisa bergerak. Hari sudah malam ketika mataku kembali terbuka. Aku tidak tahu pukul berapa sekarang ini. Yang jelas suasana sudah sepi. Hanya aku sendirian di kamar ini. Untung saja aku tidak ditidurkan di kamar Mbak Mayang. Jeti tidak merasa ngeri meski hari sudah malam. Bulek. Ibu. Seruku sembari berusaha duduk. Dahiku masih terasa nyeri. Apalagi pinggang ini. Rasa linunya sampai tembus ke perut. Aku kesulitan hanya sekedar untuk duduk. Kaki juga rasanya seperti dipukul menggunakan linggis besi. Sulit digerakkan. Aku melihat kanan dan kiri. Tenggorokanku terasa kering. Membuat aku ingin sekali menenggak air putih. Sayangnya air putih berada di sebelah kanan ranjang. Sedangkan aku ada di sebelah kiri. Tak mungkin aku mencapai meja sana. Mengingat letakku yang lumayan jauh. Entah mengapa Bulek ataupun ibu tidak ada yang datang. Padahal aku sudah sangat kehausan. Bulek. Anjani haus. Pekiku lagi. Masih sama. Tak ada jawaban ataupun sahutan dari luar sana. Is, kemana sih mereka? Geramku. Aku mencoba merangkak. Berusaha sekuat mungkin menahan rasa sakit demi meraih gelas di meja sana. Tinggal beberapa centil lagi gelas itu aku gapai. Tiba-tiba gelas itu bergeser sendiri. Aku segera menarik tanganku kembali. Menahan nafas beberapa saat.
Ini aku yang bermimpi atau memang gelas itu berpindah? Kuhilangkan sejenak pikiran buruk tadi, lalu berusaha mengulurkan kembali tangan. Sesekali aku akan menggeser tubuh mendekati meja. Tinggal beberapa centil lagi. Kejadian gelas berpindah terjadi lagi. Kali ini aku membulatkan mata, mencerna apa yang baru saja terjadi. Tidak, aku pasti salah lihat. Aku menggeser sedikit tubuh ini lagi, agar semakin dekat dengan tepi ranjang. Tanganku kembali terulur untuk meraih gelas itu lagi. Tak, kali ini gelas itu berpindah sampai terjatuh ke lantai yang masih terbuat dari semen kasar. Aku menelan ludah dengan susahnya. Tak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi ini. Aku sama sekali tak menyentuh gelas itu. Tapi mengapa bisa gelas itu terjatuh? Tanganku mulai gemetar. Aku yakin ada sesuatu yang tak beres di sini. Jika tidak, tidak mungkin kejadian ganjil seperti ini terjadi. Aku kembali berbaring. Perasaan mulai tak nyaman. Rasanya aku ingin terpejam saja. Tapi sayang sekali, mata ini tampaknya tak membiarkan aku untuk kembali tertidur. Aroma kapur berus menyeruak bersamaan dengan berhembusnya angin dari arah luar. Tes, tes, tes. Terdengar suara tetesan air dari kamar mandi di sebelah. Kebetulan kamar ini memiliki kamar mandi sendiri. Aku melirik ke arah pintu kamar mandi. Meski tak ada pergerakan di sana, tapi entah mengapa tanganku tetap merinding. Ceklek, ceklek. Aku terkejut. Kala knop pintunya tiba-tiba berputar. Siapakah yang di dalam? Perasaan tadi tidak ada orang. Bahkan ketika aku berteriak saja tak ada yang menyahut. Ceklek, ceklek. Knop pintu itu kembali berputar. Kalau saja kakiku bisa digerakkan, aku sudah lari ke depan. Sayangnya kakiku sangat linu. Hening. Susana kembali hening. Tak ada lagi suara tetesan air. Bahkan knop pintu juga tak lagi dipermainkan. Kriit. Kini malah pintu kamar mandi itu yang terbuka sendiri, membuat aku membulatkan mata sempurna. Aku kembali menelan ludah yang terasa menelan batu. Sulit. Kepalaku kuangkat sedikit, melongak ke arah pintu kamar mandi itu. Di sana gelap, tak ada siapapun. Aku menyipitkan mata, menelisik apakah ada orang di tengah kegelapan itu. Ergi. Sesosok Mbak Mayang dengan wajah dan wujud yang mengerikan. Wajah yang terkelupas dan mata yang bulat besar berwarna putih polos, melayang cepat ke arahku sampai hanya berjarak 1 centi dari diri ini. Ibuku. Telung. Anjani. Bangun. Anjani. Bangun. Aku membuka mata dengan menghirup nafas dalam-dalam. Seperti orang yang kerakusan oksigen. Nafasku tersengal-sengal. Dadaku rasanya sesak. Kepalaku langsung terasa pusing. Aku melihat ke arah orang-orang di sebelahku. Ada ibu dan Bulek yang menatapku aneh. Aku hanya mimpi. Tanyaku dengan gugup. Iya, Enduk. Kamu hanya mimpi. Kamu mimpi apa? Tanya ibu dengan raut wajah yang panik. Endak, Bu, endak mimpi apa-apa. Jawabku cepat. Tak berani aku jika harus menceritakan apa yang tadi aku lihat. Ternyata hari benar sudah malam. Suara burung hantu, suara beruang saling sahut-menyahut. Aku masih duduk di ranjang ini dengan pikiran kosong. Jika memang orang yang meninggal dan belum ada 40 hari itu benar akan tetap berada di sini, lalu mengapa harus menghantui? Meneror. Rasanya ini semua memang ada sesuatu yang janggal. Tapi aku bahkan tidak tahu apa itu. Dan harus memulai dari mana aku juga bingung. Anjani, kok bengong? Enduk. Ibu membawa sebuah nampan yang berisi makanan ringan dan susu. Ibu memang selalu tahu apa yang aku inginkan. Anjani cuma rindu sama Mas Aldi. Bu, dia pingin kesini. Tapi Yani larang. Soalnya dia kan harus bekerja. Jawabku bohong. Aldi pasti kecewa. Yo, kalian tidak jadi menikah? Tanya ibu. Enggak kok. Bu, dia paham. Hanya saja kami sudah sangat ingin segera bersama. Ujarku. Ibu mengelus pucuk kepalaku, lalu menyodorkan segelas susu untukku. Yang sabar. Kalian nanti pasti akan menikah. Ucap ibu yang membuat aku tersenyum. Oh, iya. Nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu jenguk Riko. Ya, Enduk. Kasihan dia. Keadaannya memburuk.
Ujar ibu lagi. Mas Riko, kenapa dia? Bu, bukannya sudah dibawa pulang? Ya, iyo. Tapi katanya dia stres. Mungkin merasa bersalah atas meninggalnya Mayang. Jawab ibu. Aku mangut-mangut. Wajarlah, kehilangan orang yang sangat disayangi bukanlah hal mudah. Apalagi yang sebentar lagi akan kita miliki seutuhnya. Tentu itu sangat menekan pikiran. Tapi, enduk, pas ibu datangi dia tidak kelihatan seperti orang yang stres karena kehilangan. Tapi malah lebih seperti orang yang ketakutan. Ujar ibu yang membuat keningku berkerut. Ketakutan pie, toh, Bu. Ibu susah menjelaskannya. Nanti kamu datang saja sendiri menjenguknya. Ya, tapi tunggu kalau sudah sembuh. Jawab ibu. Setelah meletakkan nampan di atas nakas, ibu segera melenggang keluar. Seperti orang ketakutan. Maksud ibu apa? Aku jadi penasaran dengan keadaan Mas Riko sekarang. Bagian 8 kecurigaan terhadap Bobby. Seusainya diobati dan kaki ini diperban, akhirnya hari ini aku bisa kembali berjalan. Meski masih terus didatangkan fisioterapi, untuk sekedar mengurut dan memijat bagian pinggangku yang memang masih sedikit nyeri. Tetapi setidaknya hari ini aku sudah bisa jalan. Anjani, minum air jahe ini dulu. Supaya kamu cepat pulih. Ujar bule ketika aku masih belajar berjalan di dalam kamar. Iya, bule. Masih belajar jalan ini. Jawabku sembari mengarahkan tongkat ke tempat Bulek berdiri. Ia segera menuntunku untuk segera duduk. Kalau sudah hendak kuat, hendak usah dipaksa. Nanti malah sakit. Sebaiknya kamu banyakin istirahat saja. Nanti sebentar lagi tukang urutnya datang. Biar pinggang kamu segera sembuh. Tutur Bulek dengan nada menekankan tapi penuh kasih sayang. Setelah meminumkan wedang jahe yang dicampur dengan gula aren, Bulek segera melenggang pergi keluar. Meski dia terlihat galak dan tegas, tetapi rasa sayangnya terhadap keluarga sangat besar. Beruntung Mbak Mayang memiliki ibu seperti Bulek. Sayangnya sifat Mbak Mayang memang sangat keras kepala. Aku menepuk jidat kesal. Kenapa harus kembali mengingat Mbak Mayang? Sudah jelas dia yang membuat aku sampai seperti ini. Kenapalah dia selalu menerorku seperti ini? Apa yang membuat dia masih ada di dunia? Hawa panas di kamar ini, serta rasa kejenuhan yang sangat tinggi, membuat aku memutuskan untuk berjalan mendekati jendela. Rasanya ingin sekali menghirup udara segar dari luar, meski hanya melalui jendela kamar. Kaki yang masih jalan dengan terpincang ini, aku paksa menjangkahkannya ke dekat jendela. Tangan ini pun langsung membuka gorden dan kancing jendela. Mataku terpaku, kala melihat seseorang yang berdiri di pinggir pagar rumah ini. Ia berdiri dengan tatapan tajam ke arah rumah ini. Bobby! Lirihku sembari terus menatapnya awas. Pada saat itu, tak sengaja matanya beralih menatap ke arahku yang berdiri di dekat jendela. Ia langsung pergi tanpa mengatakan apapun saat tahu aku memergokinya. Bibirku ingin sekali terbuka, tapi tak jeti kala ia segera melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Bobby, pria yang memakai kacamata minus, dengan kegemaran membaca buku di sekolah kami dulu sewaktu SMA. Apa yang tengah dia lakukan di sini? Apakah dia masih menyimpan rasa terhadap Mbak Mayang? Iya, Bobby dahulu pernah memiliki perasaan terhadap Mbak Mayang. Semasa SMA, dia pernah 3 kali menyatakan perasaannya, tetapi Mbak Mayang menolak. Baginya Bobby adalah seorang sahabat. Tak ada rasa cinta untuknya. Tetapi setahuku, Bobby sudah pindah keluar kota sejak lulus SMA. Entah kapan dia kembali ke sini. Aku berteriak sekuat tenaga, kala berbalik dan melihat Bulek sudah berdiri tepat di belakangku. Aku yang terkejut hingga terjungkal jatuh ke lantai. Sakit. Pinggang yang masih linu dan terasa sangat sakit, terhantuk dinding belakangku. Membuat rasanya tak dapat aku jelaskan. Ya Allah, makanya hati-hati, toh. Lagian kamu itu bebal. Sudah disuruh istirahat saja malah berdiri di sini. Teriak Bulek sembari membantu aku untuk berdiri. Bulek dengan mulut yang terus mengomel, menuntunku naik kembali ke atas ranjang. Kamu ngapain berdiri di sana? Cecar Bulek. Enggak apa, Bulek. Cuma kangen sama hawa di luar. Di kamar panas. Jawabku lirih. Kalau sudah sembuh,
nanti boleh keluar. Kalau tambah sakit, nanti kamu Bulek bawa ke rumah sakit. Ancam Bulek yang langsung melenggang keluar. Pikiranku masih kalut kepada Bobby tadi. Apa yang tengah dia lakukan di sana? Mengapa dia seperti mengintai rumah ini? Tok, tok, tok. Aku mendongak, menatap seseorang yang tengah mengetuk pintu. Seorang nenek tua dengan tangan yang memegang minyak urut, tersenyum ramah kepadaku. Masuk, Mbah. Ujarku yang paham akan maksudnya yang meminta izin. Bagaimana? Setelah diurut semalam. Sudah mendingan? Tanya wanita tua ini sembari berjalan mendekatiku. Sudah lumayan. Mbah. Cuma masih ngilu sedikit kalau dibawa jalan. Jawabku. Sabar. Yo. Setelah ini nanti ndak sakit lagi. Ia mulai menuangkan minyak urutnya ke dalam mangkuk yang dipakai semalam. Lalu mencampurkannya lagi dengan sesuatu yang aku sendiri tak tahu apa itu. Sekarang tengkurap perlahan. Ujarnya sembari membantuku untuk berbalik badan mulai tengkurap. Nenek tua ini memang memiliki keahlian di bidang pijat memijat. Rasanya bahkan sangat nyaman. Aku sampai tertidur saat dia memijat tubuhku. Tetapi jangan tanya ketika bertemu dengan wilayah yang memang membutuhkan. Rasanya seperti tulang ini dipatahkan 9 kali. Enduk, tangi. Keenakan dipijat sampai ketiduran. Ujar nenek ini sembari mengguncangkan tubuhku. Hehe, maaf, Mbah. Saya sangat mengantuk. Jawabku sembari menggeliat. Setelah selesai diurut, aku diajak belajar berjalan lagi dengan nenek tukang urut ini. Sebab dia mengatakan, harus bisa jalan hari ini juga. Bagaimana? Mbah, apa Anjani sudah baikan? Tanya ibu yang tiba-tiba muncul dari arah pintu. Sudah lumayan. Nanti juga lancar. Sering-sering dilatih jalan. Jangan banyak diam. Jawab nenek ini. Setelah kembali mendudukan aku, nenek itu pamit pulang. Anjani, kamu sudah membaik. Maaf. Ibu baru selesai memetik sayuran. Jadinya baru sempat lihat kamu. Ujar ibu yang masih tampak khawatir. Endak, Bu, Anjani sudah baikan. Sudah mulai bisa jalan. Syukurlah kalau begitu. Sebaiknya sekarang kamu istirahat. Ya, nanti ibu buatkan cemilan. Ujar ibu sembari berjalan keluar. Aku hanya tersenyum kecil. Ibu terlalu mengkhawatirkan aku. Tetapi tidak bisa meninggalkan tugasnya yang selama ini memang dipercayakan pada ibu. Bagian pengelolaan kebun, ibulah yang berkuasa. Bagian masak-memasak, Bulek Rohimah jagonya. Jangan tanyakan Bulek Masri jagonya apa. Dia jago memerintah. Kamu barusan ngomong apa? Yani. Aku terjingkat, kala melihat Bulek Masri yang tiba-tiba sudah ada di hadapanku. Sumpah, dia jauh lebih seram dari Mak Lampir. Endak, Bulek. Yani nggak bilang apa-apa. Jawabku. Oh, tadi perasaan seperti ada yang membicarakan Bulek. Soalnya telinga Bulek berdengung. Kalian tahu, 90% riset membuktikan bahwa feeling orang tua memang sering benar. Endak ada Bulek. Kan di kamar ini hanya ada kita berdua. Hari sudah kembali malam. Tidak terasa sudah hampir 3 hari aku menetap di rumah tanpa keluar kemanapun. Kali ini, orang yang datang untuk memperingati meninggalnya Mbak Manyang semakin sedikit. Hanya Ustaz desa dan seluruh keluarga saja. Aku agak miris, gentayangannya Mbak Mayang membuat warga enggan untuk datang. Seharusnya mereka justru semakin semangat, agar Mbak Mayang tenang dan tak lagi mengganggu warga desa. Setelah menikmati hidangan sisa menyuguhkan orang yang datang tahlilan, aku ingin kembali ke kamar. Tetapi langkahku terhenti, kala melihat Bapak tengah berbicara dengan seseorang di depan. Aku dan Bapak memang tidak seberapa dekat. Karena memang beliau yang jarang di rumah dan jarang sekali mengobrol denganku. Hanya sesekali dia akan mengajakku berbincang bila memang ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Bapak tengah berbicara dengan seseorang yang memakai baju serba hitam. Pria gemuk dengan berwok tipis dan bertopi. Pembicaraan mereka tampaknya serius. Terlihat dari Bapak yang mengangguk-angguk mendengarkan penuturan pria itu. Aku yang penasaran ingin sekali mendekat. Tetapi sebuah tangan dingin yang menyentuh pundakku di belakang menghentikanku. Bagian 9 keadaan Mas Riko. Bulek. Ngagetin aja.
Seruku kepada Bulek yang raut wajahnya terlihat datar. Lagian ngapain kamu di sini? Sudah malam. Sebaiknya kamu istirahat. Ujar Bulek Masri dengan raut wajah yang sedikit sedih. Aku paham apa yang ia rasakan. Pasti saat ini dia tengah bersedih karena warga tidak ada yang datang untuk mendoakan Mbak Mayang. Besok aku akan datang ke rumah Pak Kades. Mempertanyakan mengapa banyak warga yang tidak datang. Biasanya, Pak Kades yang akan memimpin doa. Kali ini bahkan dia tidak hadir. Bulek melenggang masuk ke dalam kamarnya. Meninggalkan aku dengan kesulitan jalanku. Kaki ini masih saja ngilu. Padahal sudah diurut 2 kali. Aku juga ikut masuk ke dalam kamarku. Merebahkan diri yang terasa sakit dan ngilu. Tak lupa memanjatkan doa sebelum tidur, agar malam ini aku mimpi indah dan bisa tidur nyenyak. Pagi hari yang cerah. Suara kicauan burung di sekitar rumah, dan suara bising mesin rumput dari salah satu warga yang membersihkan halaman mereka, membangunkan tidur nyenyakku. Aku awali pagi dengan mengucap alhamdulillah, sebab teror Mbak Mayang akhirnya meredup. Entah apa yang membuatnya malam tadi tidak gentayangannya. Sika, apa yang aku pikirkan? Seharusnya aku senang. Semoga memang benar apa kata Bulek. Mbak Mayang gentayangan hanya karena baru saja meninggal. Nanti kalau sudah lama juga tidak akan gentayangan lagi. Aku menarik nafas dalam, lalu berjalan ke kamar mandi. Menyegarkan diri dengan guyuran air hangat di pagi hari. Aku rasa itu ide yang bagus. Setelah selesai mandi, aku segera menemui ibu. Guna untuk kembali mengoleskan salep ke luka gores di tangan dan kakiku. Juga minyak urut untuk mengoleskan di bagian punggungku yang masih sering terasa ngilu. Bu! Ibu! Seruku sembari berjalan terpincang ke ruang tengah. Apa Anjani? Kok teriak-teriak? Ibu lagi cari Bulek. Dari semalam gak kelihatan. Jawab ibu dengan wajah tegang. Memang Bulek kemana? Endak tahu. Dari tadi malam saat orang mulai tahlilan, Bulekmu hilang. Jawab ibu. Aku mencoba mengingat sesuatu. Bukankah Bulek semalam ada di sini? Masih sempat berbicara kepadaku setelah orang selesai tahlilan. Bagaimana mungkin bisa ibu mengatakan bahwa Bulek tidak ada sejak orang mulai tahlilan? Tapi, Bu, semalam saat orang tahlilan pada pulang, Bulek sempat bicara sama Anjani. Sehabis itu dia masuk kamar. Jawabku. Kamu yakin? Tanya ibu memastikan. Aku membalasnya dengan anggukan. Masalahnya, Bulekmu bilang kalau dia mau ke rumah keluarga Riko. Soalnya keluarga Riko dari Mayang meninggal tidak ada yang datang. Dia mau mempertanyakan mengapa mereka tidak mau hadir. Timpal ibu. Aku hanya terdiam beberapa saat. Mencerna setiap kejadian yang telah aku alami. Jika Bulek semalam pergi, lalu yang menepuk pundaku dan memintaku istirahat itu siapa? Ya Allah, jangan-jangan. Anjani, kok malah bengong? Sentak ibu yang membuatku terkejut. Kalau begitu, biar Anjani susul saja. Bu, siapa tahu memang Bulek ada di sana dan diminta bermalam. Hendak apa? Bu, Anjani sudah sehat. Kok? Aku memang ingin mengunjungi rumah Mas Riko sejak lama. Kebetulan rumah orang tuanya tak jauh dari sini. Tak apa jika aku menyusul Bulek ke sana. Kaki aja masih pincang gitu. Gaya-gayaan mau jenguk orang sakit. Badan aja masih sakit loh. Enduk. Jawab ibu. Sudah. Ibu ndak udah khawatir. Anjani bisa kok. Tanpa menunggu jawaban itu, aku segera meraih tangan ibu. Assalamualaikum. Aku segera berjalan cepat ke arah depan. Meski dengan kaki yang seperti panjang sebelah. Tak kupedulikan teriakan ibu di belakang, yang tak mengizinkan aku untuk pergi. Yang aku tahu, aku ingin segera menemui Bulek. Rencananya aku ingin naik motor sendiri. Tetapi jelas aku tak akan bisa. Tanganku saja masih sulit untuk menggenggam. Tetapi untuk jalan tak mungkin juga. Rumah ibu Mas Riko berada di RT sebelah. Bisa setengah jam aku jalan. Tetapi jika lama ada di sini, bisa-bisa aku dicegah oleh ibu. Aku mencoba untuk memutar otak. Tak sengaja mata ini melihat ke arah motor Mbak Mayang yang ringsek di pojokan pinggir rumah. Tak terbayangkan bagaimana bentuk Mbak Mayang kala itu. Kebetulan saat itu aku melihat Runi, teman Mbak Mayang yang datang dengan motor metiknya. Ia melipir menuju rumah ini.
Dengan cepat, aku menghentikan dia sebelum benar-benar berhenti. Stop, stop, stop. Rooney, stop. Seruku sembari merentangkan tangan yang membuat dia segera berhenti. Eh, Anjani, kamu ngapain? Bukannya kamu lagi sakit? Ujarnya yang geragapan karena aku merentangkan tangan. Putar balik, putar balik. Seruku sembari mendorong motornya dari depan. Rooney gelagapan, tetapi tetap mengikuti apa yang aku katakan. Ia segera memutar motornya, lalu aku langsung naik di jok belakang. Jalan! Sentakku sembari menepuk pundaknya. Rooney masih tetap menurut. Ia menarik gasnya lalu kembali jalan meninggalkan kawasan rumah bule. Anjani! Dasar bocah bebal! Seru ibu. Untung saja aku sudah naik motor ini, meski dengan kaki yang terasa ngilu setelahnya. Ini kita mau kemana? Terus itu kenapa bule teriak-teriak? Tanya Rooney yang pada akhirnya bertanya. Kita ke rumah keluarga Mas Riko. Mau jemput Bulek Masri. Kali aja dia ada di sana. Soalnya semalam dia pamit ke sana. Kalau ibuku nggak usah kamu hiraukan. Dia memang parnoan. Jawabku sembari berteriak karena melawan angin. Rooney mengangguk, lalu menambah kecepatan laju motor. Setelah beberapa menit, akhirnya kami tiba di rumah ibu Mas Riko. Rumah dengan desain sederhana tetapi mewah itu tampak indah dengan cat berwarna hijau dan putih. Rooney menepikan motor di bawah pohon mangga. Kebetulan di depan rumah ini memang ada pohon mangganya. Assalamualaikum. Seruku ketika sudah sampai di teras rumahnya. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban suara wanita dari dalam. Kriit. Pintu terbuka. Menampakkan seorang wanita parubaya yang usianya sedikit lebih tua dari Bulek. Wanita dengan rambut yang sedikit memutih. Ia tersenyum ramah padaku. Meski di balik senyum itu aku sangat yakin ada luka yang tidak ia tampakkan. Anjani, gimana kabarmu? Cahayu. Serunya yang langsung memelukku. Aku menyambut hangat pelukannya. Hal itu yang membuat dia menumpahkan air matanya di pelukanku. Aku memang sangat dekat dengan Bude Giatun. Wanita yang dahulu membantu ibu menjagaku saat ibu terkena penyakit tumor saat aku masih bayi. Wanita yang mencurahkan air asinya untukku. Itu sebabnya dia begitu menyayangiku. Bude kangen, Enduk. Kamu ndak pernah pulang. Isaknya yang membuat aku tak kuasa menahan rasa sedih. Maaf, Bude. Anjani harus kuliah. Setelah lulus Anjani langsung melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Jawabku dengan air mata berlinang. Dasar cah bandel. Saking senengnya bisa bekerja di perusahaan, lupa sama budenya. Hah? Serunya sembari menonyor pelan kepalaku. Aku kembali memeluknya. Memeluk erat dengan mata yang tertutup rapat. Bagaimana keadaan Mas Riko, Bude? Apa dia sudah baik kan? Tanyaku yang membuat wajah wanita berambut sanggul itu tertunduk. Sebaiknya kamu lihat saja sendiri. Ya. Bude hendak bisa menjelaskan. Jawabnya lirih. Ia mempersilahkan aku dan Rooney masuk ke dalam. Terlihat rumah yang dahulu selalu rapi ini berubah 180 derajat. Barang-barang berserakan di mana-mana. Bahkan ada beberapa gelas yang pecah di bawah meja. Bude, ini kenapa? Tanyaku dengan alis bertaut. Bingung dengan keadaan rumah ini. Tak biasanya Bude akan membiarkan rumah berantakan. Tuah, Arorgi. Aku dan Rooney terkejut. Mendengar suara barang pecah dan teriakan seseorang dari dalam sana. Ya Allah, kumat lagi. Seru Bude yang langsung berjalan ke arah kamar. Aku dan Rooney ikut saja. Penasaran juga dengan apa yang tengah terjadi. Ergorgi, pergi. Pergi dari sini. Ketika kami tiba di dalam kamar, terlihat Mas Riko yang tengah duduk di kursi rodanya. Sembari melempar barang ke segala arah. Bahkan ada beberapa vas bunga yang sudah pecah di bawah kakinya. Astagfirullah. Bude. Ini Mas Riko kenapa? Tanyaku terkejut karena melihat Mas Riko dengan keadaan kaki yang diganjal kayu, serta kepala yang diperban. Inilah keadaan Riko setelah kecelakaan. Enduk. Bude menjawab dengan air mata yang kembali tumpah. Mayang. Mayang maafkan aku. Bawa saja aku kalau kamu mau. Jangan teror aku seperti ini. Tolong jangan. Ampun Mayang.
Mas Riko menatap ke arahku dengan wajah ketakutan dan menarik-narik rambutnya. Ia bahkan menyebutkan jika aku ini adalah Mbak Mayang. Bagian 10 Bulek Masri. Mayang, maafkan aku. Tolong jangan siksa aku seperti ini, Mayang. Bunuh saja aku. Bunuh! Teriak Mas Riko yang langsung dipeluk oleh Bude Gyatun. Tenang, Lei, tenanglah. Ujar Bude menenangkan Mas Riko. Mas Riko yang tadi menjambak rambutnya sendiri, kini sudah mulai sedikit tenang. Meski sesekali ia masih terisak di dalam diamnya. Setelah Mas Riko tenang, Bude Gyatun membawaku keluar. Begitu juga dengan Runi yang sedari tadi hanya mengekor di belakang. Kenapa Mas Riko seperti itu, Bude? Tanyaku setelah kami semua duduk di kursi ruang tengah. Bude juga hendak tahu. Enduk. Masmu sepertinya merasa bersalah karena sudah meninggalkan Mayang. Makanya seperti itu. Tapi hendak tahu juga. Jawab Bude Gyatun dengan isak tangis. Aku meraih pundak Bude Gyatun ke dalam pelukan. Memberinya sedikit ketenangan dan kekuatan. Bude Gyatun mencurahkan segala perasaan dan air matanya di dalam pelukanku. Bude, Anjani mau tanya. Apa Bulek Masri ada di sini? Tanyaku setelah beliau sedikit tenang. Masri? Enduk. Sejak kecelakaan Riko, Bude cuma bisa datang sekali pas pemakaman Mayang. Setelah itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Jawabnya yang membuat keningku bertaut. Loh, tapi dia mengatakan akan datang kemari untuk menanyakan mengapa Bude dan satu keluarga tidak datang malam tadi. Jadi, Anjani pikir Bulek di sini. Kalau Bulek Masri tidak ada di sini, lalu kemana dia? Apa dia sebenarnya ada di rumah? Ah, menyebalkan. Loh, ini badanmu kenapa? Enduk? Tanya Bude Gyatun yang tampaknya baru sadar akan luka dan lebam yang ada di tanganku. Enggak apa, Bude. Jatuh dari bukit semalam. Jawabku dengan senyum mengembang. Ya Allah, hati-hati loh. Tapi ini sudah diobati. Sudah Bude. Sebenarnya Bude Gyatun menginginkan agar kami ikut sarapan bersama dia. Tetapi karena pikiranku kalut akan keadaan Bulek Masri, mau tidak mau aku harus menolak. Aku dan Runi akhirnya meminta untuk pamit pulang. Meski sebenarnya hatiku sangat enggan berpisah dari Bude. Apalagi dalam keadaan Bude yang seperti ini. Tetapi aku juga harus mencari Bulek Masri. Anjani pulang dulu, ya Bude. Nanti kalau Bulek Masri sudah ketemu, dan keadaan Anjani sudah membaik, Anjani datang lagi. Ujarku pada Bude Gyatun. Wanita setengah baya itu hanya bisa tersenyum dan mengangguk lirih mendengar aku yang berpamitan pulang. Runi kembali melajukan motor yang membawa kami meninggalkan kawasan rumah Bude Gyatun. Tanganku sibuk melambai ke arah Bude yang masih setia berdiri di ambang pintu, hingga rumah Bude tak lagi terjangkau oleh mataku. Kasihan Mas Riko. Selain kehilangan orang yang dia cintai, dia juga harus mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya terluka. Apakah benar? Ini semua karena pamali? Ataukah hanya memang sebuah kebetulan? Yani, kamu tahu kalau Mayang itu gentayangan? Tanya Runi yang membuat lamunanku buyar. Iya, Ran. Aku tahu, bahkan beberapa kali dia mendatangi aku. Bahkan luka yang ada di tubuhku ini karena dia. Jawabku. Hah, kamu serius? Tanya Runi sedikit terkejut. Serius, Ran. Aku sama sekali gak paham. Kenapa Mbak Mayang gentayangan? Ya, biasanya, kalau orang yang meninggal itu gentayangan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita lihat sampai 40 hari nanti, masih gentayangan atau endak. Kalau masih, berarti kemungkinan kedua. Ujar Runi yang membuat alisku bertaut. Maksudmu? Iya biasanya orang kalau belum 40 hari, masih sering pulang ke rumahnya atau menampakkan diri ke keluarganya. Tapi kalau sampai 40 hari masih gentayangan, mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia tidak bisa pergi dari dunia. Masalahnya yang dihantui Mbak Mayang itu bukan hanya keluarga, tetapi seluruh warga desa. Angin yang menerpa wajah menerbangkan anak rambut yang belum sempat aku kuncir. Motor yang dibawa Runi melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi, membuat aku semakin hanyut dalam lamunan. Memikirkan apa yang telah terjadi belakangan ini. Teror Mbak Mayang, keadaan Mas Riko. Entah mengapa aku merasa seperti ini ada kaitannya. Cit!
Allahu Akbar. Suara ban motor Runi yang direm mendadak membuat kami berdua berteriak terkejut bersamaan. Aku menatap ke arah depan. Terlihat seorang nenek-nenek tua tengah berjalan membungkuk dengan tongkat kayu lusuh di tangannya. Ia berjalan menyeberangi jalan dari sebelah kiri ke kanan. Maaf, Mbah. Kami hendak lihat. Seru Runi yang meminta maaf. Padahal kami sama sekali tidak menyentuh nenek itu. Endah Popol. Jawab nenek tua itu dengan suara berat khas wanita tua. Kaak, kaak, kaak. Suara burung gagak yang berputar-putar di atas sana membuat kami semua mendongak. Tampaknya tempat yang diputari gagak itu adalah wilayah makam. Yang kalian cari ada di sana. Ujar nenek itu tatkala kami tengah sibuk menatap ke arah gagak itu. Maksud Simbah. Aku dan Runi sama-sama ternganga ketika menatap ke arah nenek tadi berdiri. Nenek tadi sudah tidak ada. Menyisakan kembang melati yang berserakan di tanah. Aku dan Runi saling tatap. Terlihat wajah Runi sama terkejutnya dengan diriku. Runi segera melajukan motornya, kala merasa ada sesuatu yang janggal baru saja terjadi. Akhir-akhir ini, aku sering sekali ditemui dedemit. Motor kembali melaju, dengan kami yang sama sekali tidak berbicara satu sama lain. Larut dalam pikiran masing-masing. Aku yang tengah kebingungan, sekaligus merasa kaki yang semakin nyeri hingga tak dapat berbicara. Entah kalau Runi, apa yang dia pikirkan. Hingga tiba di sebuah kebun kopi coklat yang pinggirannya terdapat pohon kelapa. Motor ini kembali terhenti. Terlihat sebatang pohon kelapa ambruk ke tengah jalan. Membuat kami akhirnya putar balik dan mengambil jalur lewat makam. Is, pakai ada pohon roboh lagi. Seru Runi kesal. Hendak apa, Ran? Kita lewat jalur belakang aja. Jawabku. Yakin? Yani? Melewati makam. Loh. Sahut Runi yang seolah tak yakin dengan ucapanku. Yakin, Ran. Ini kan masih pagi. Lagi pula aku sudah hendak sabar. Bulek sudah ada di rumah atau belum? Dengan gerik sedikit tak yakin, Runi akhirnya menuruti apa yang aku katakan. Kami harus putar balik dan melewati jalur belakang. Meski kanan kiri masih dipenuhi dengan sawangan atau bahkan hutan, kami terpaksa harus lewat sini. Daripada harus menunggu tukang jalan menyingkirkan pohon itu, bisa seharian sendiri. Jalanan jalur belakang ini masih lumayan sempit, tidak seperti jalan di depan. Meski belum aspal, tetapi jalannya sudah lebar. Runi tidak berani melajukan motor lebih kencang seperti sebelumnya, sebab banyak akar pepohonan yang malang melintang sedikit tertimbun tanah di tengah jalan. Takutnya jika melaju kencang, ban motor depan meleset dan kami akan jatuh. Ketika melewati makam, burung gagak dan berbagai burung lainnya berterbangan. Seolah kami ini menakutkan seperti yang biasa terjadi pada film-film ketika sesosok monster mengaum. Ekor mata tak sengaja menatap sesuatu berwarna merah di tengah-tengah makam. Tepatnya di makam baru di bawah pohon besar. Aku tak seberapa yakin itu orang atau apa, tetapi batin ini mengatakan untuk berhenti dan melihat. Runi berhenti. Runi! Seruku sembari menepuk pundak Runi. Runi yang terkejut refleks berhenti sesuai permintaanku. Ada apa sih, Yani? Jawabnya yang tampak kesal. Itu orang bukan? Sih, kok kayak orang tengkurap ya? Ujarku sembari menunjuk ke arah sesuatu yang tertangkap oleh mataku. Ojo ngawur Yani, ini kuburan. Jawab Runi semakin kesal dan ingin melajukan motornya. Endak, Runi. Itu orang. Coba perhatikan. Runi akhirnya kembali menurut. Ia menelisik dengan mata yang menyipit melihat ke arah yang aku tunjukkan. Iya, Yani. Itu kayaknya orang. Perempuan. Jawab Runi. Tanpa pikir panjang, kami berdua segera turun dari motor dan berlari melihat seseorang yang tengah berbaring di sana. Bulek! Seruku setelah berada di dekat seseorang yang tengah berbaring di makam Mbak Mayang yang masih basah itu. Bulek Masri? Iya, dia Bulek Masri. Tertidur dengan posisi tengkurap dan kaku yang terlipat. Seperti menunggit. Aku segera duduk dan membalikan tubuh Bulek Masri. Tak kupedulikan rasa ngilu di kakiku ini. Allahu Akbar. Bulek. Bangun Bulek. Aku mencoba mengguncangkan tubuh Bulek Masri yang terasa begitu dingin. Ya Allah, bibirnya pucat sekali, Yani. Ujar Runi yang ikut terduduk. Runi,
Sekarang bawa motormu. Panggil keluargaku di rumah. Suruh mereka ke sini. Usulku. Wajah Runi tampak sekali kebingungan. Tapi kamu. Sudah. Jangan hiraukan aku. Ran. Aku tungguin Bulet di sini. Kamu cepat panggil keluargaku. Sekali lagi Runi tampak bimbang. Tetapi karena aku yang mendesak, akhirnya dia pergi juga. Meski sesekali masih melihat ke arahku. Setelah motor Runi melaju meninggalkan kawasan makam, suasana kembali hening. Aku masih terus mencoba membangunkan Bulet Masri, tetapi tubuhnya masih sama sekali tak bergerak. Mau ikut aku Anjani? Deh! Mataku membulat menatap ke arah depan. Tatkala merasakan sesuatu menyentuh pundakku. Dengan suara yang sangat familiar di telinga. Bagian 11 penjelasan Runi. Mau ikut aku Anjani? Bulu di tengkuku meremang. Dengan nafas yang langsung tersekat beberapa detik. Ini masih siang. Apakah akan ada hantu yang datang? Sentuhan di pundakku, merambat ke arah leher, lalu memberikan sebuah tuskan yang membuat aku seketika menjerit kesakitan. Aarge! Lembutnya angin yang menyapu dedaunan kering yang gugur menjatuhi bumi. Menyapa kulit ini. Anak rambut yang tidak aku kuncir, berterbangan terhembus angin. Entah di mana aku saat ini. Tetapi yang jelas, ketika mata ini terbuka, aku sudah berada di sebuah tanah lapang yang hanya ditumbuhi ilalang sepanjang mata memandang. Aku memandang kanan dan kiri, bukankan beberapa detik yang lalu aku bersama Bulet Masri. Suasana sangat sejuk, tetapi angin yang menyapa ini terasa panas. Aku tak tahu apa itu. Tetapi bersamaan dengan itu ada asap putih yang mengepul dari ujung sana. Semakin dekat, asap itu semakin menampakkan sosok yang tengah berjalan di tengah kepulan asap itu. Sosok yang semakin lama, semakin jelas bahwa itu adalah wanita. Semakin ia berjalan mendekat, semakin terlihat jelas bahwa itu adalah Mbak Mayang. Aku mundur beberapa langkah ke belakang, masih mencoba mencerna apa yang baru saja aku lihat. Mbak Mayang tampak sangat pucat dengan wajah ayunya yang terlihat murung. Ia diam berdiri dengan menatap kosong ke depan. Tolong, lepaskan aku. Mereka jahat. Aku sakit di sini. Lirih Mbak Mayang dengan wajah yang masih datar. Maksud Mbak Mayang apa? Tanyaku sangat gugup. Temukan dia. Atau kamu akan ikut aku? Sosok Mbak Mayang terbang cepat ke arahku. Tetapi bersamaan dengan itu, aku mendengar suara yang tengah memanggilku. Sadar Anjani. Anjani sadar. Lembut suara lantunan azan yang terdengar sayup di kejauhan sana, membuat mata yang tadinya sangat berat, akhirnya terbuka. Terlihat beberapa orang sudah berkerumun di sini, dengan berbisik satu sama lainnya. Sesekali terdengar suara mereka menyebut namaku untuk sesuatu pembicaraan yang aku tak tahu tentang apa itu. Aku yang teringat tentang Mbak Mayang barusan, seketika bangun dan langsung terduduk. Tidak, seruku yang langsung meraup udara dengan rakusnya. Alhamdulillah bangun juga dia.